Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Saya Ilu Devi Sania menyapa Tribuners kembali dalam Tribun Timur Live Event terkait aksi serentak Selamatkan Konstitusi. Tribuners, hari ini mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil dari berbagai komunitas akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan juga Tribuners, pada halaman utama Koran Tribun Timur edisi Kamis 22 Agustus 2024 tertera hampir penuh satu halaman terkait yang sedang viral juga di media sosial, tagar Selamatkan Konstitusi dan peringatan darurat kepada warga sipil terhadap aktivitas anomali yang baru saja dideteksi oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tribuners, peringatan darurat ini disuarakan sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Putusan MK terkait dengan syarat pencalonan Pilkada serentak 2024 ini menjadi sorotan dan juga Tribuners untuk aksi serentak yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Kota Makassar, kita akan melihat seperti apa aksi yang sudah dimulai pagi ini di Kota Makassar. Dan kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Emba dari Jalan AP Petrani, Kota Makassar. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang, Ilu. Baik, rekan Emba, dapat disampaikan pada siang hari ini seperti apa kondisi di Jalan AP Petrani, Kota Makassar terkait seruan aksi untuk aksi serentak Selamatkan Konstitusi pada pagi hingga siang hari ini. Ya, baik Ilu, terkait rencana aksi besar-besaran 22 Agustus ini, di mana dikabarkan akan ada aksi serentak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Untuk di Kota Makassar, aksi pertama Selamatkan Konstitusi ini berlangsung di Jalan Andi Pangeran Petrani, tepatnya di pertigaan Jalan Ledjen Hertasning, di mana ada belasan mahasiswa dari gerakan aktivis mahasiswa atau GAM berunjuk rasa menyuarakan terkait misi penyelamatan konstitusi atau penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh Badan Legislatif atau Balek di DPR RI. Unjuk rasa ini mulanya berlangsung lancar, begitu aman. Namun selang beberapa saat para pengunjuk rasa sempat dibubarkan oleh petugas kepolisian yang berjaga setelah mereka melakukan aksi bakar ban. Namun selang beberapa saat mahasiswa hendak pulang begitu di atas mobil, mereka kembali diperbolehkan untuk berunjuk rasa dan mereka pun melanjutkan aksinya. Adapun tuntutan dari mahasiswa yang disuarakan dalam aksinya, yaitu mereka komit untuk mengawal putusan MK nomor 60 dan 70, di mana putusan itu telah mengatur aturan main pilkada serentak, yang salah satu poinnya yaitu terkait batas usia, yaitu minimal 30 tahun untuk calon gubernur atau pemimpin di skala provinsi. Gitu. Baik, untuk sampai pada siang hari ini apakah demonstrasi masih juga berlangsung dan seperti apa kondisi arus lalu lintas di Jalan AP Petrani sekitar lokasi demonstrasi berlangsung siang hari ini? Ya, Ilu, tadi unjuk rasa dari GAM ini berlangsung sekitar pukul 10.15 WITA dan berakhir pada pukul 11 sekitar 20 menit. Setelah itu masa aksi membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya. Perlu saya sampaikan bahwa eh, kami di lapangan melakukan pantauan di beberapa titik lokasi, seperti di depan kampus UIN Alauddin, di tepat di belakang saya ini terpantau masih lengan atau belum ada tanda-tanda kehadiran para pendemo yang dikabarkan juga akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus UIN Alauddin. Kemudian kami juga sudah berkeliling di kawasan flyover, di mana ada puluhan hingga seratusan personil yang sudah bersiaga di kawasan flyover Makassar.
lengkap dengan mobil taktis Sabara dan juga water cannon. Selain itu di DPRD provinsi juga dikabarkan menjadi titik lokasi aksi, namun pantauan kami tadi sekitar pukul 11.30 atau 11.45 WITA masih terpantau kosong ataupun lengan dari aktivis penggerakan begitu yang dikabarkan akan berunjuk rasa di depan DPRD Sulsel juga. Hilo. Baik, masa yang sempat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota siang hari ini dan juga telah selesai, apakah ada informasi mereka lanjut untuk melaksanakan demonstrasi di sekitar lokasi mana begitu rekan Emba, dan juga apakah sudah ada informasi dari berbagai kampus ataupun mahasiswa yang juga siang ini akan menggelar demonstrasi di beberapa titik di Kota Makassar? Ya, Ilu, untuk masa tadi yang dari GAM, mereka langsung bubar ke sekretariat mereka setelah berorasi. Dan untuk beberapa aliansi gerakan, informasi yang seliuran di grup-grup WhatsApp yang kami peroleh, itu ada rencana aksi dari mahasiswa Unhas, kemudian ada juga rencana aksi dari mahasiswa UMI, eh, eh, kemudian ada juga rencana aksi dari HMI Cabang Goa Raya, dan juga Unismu, serta mahasiswa UNM di depan Menara Pinisi atau Jalan AP Veterani. Namun hingga siang ini belum ada tanda-tanda kehadiran para pendemo ini atau mahasiswa yang hendak berunjuk rasa. Hanya saja berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya masa aksi ini turun sekitar pukul 1 ke atas atau pas di pukul 2 hingga sore begitu. Dan tentu rencana aksi ini akan terus kami pantau di lapangan seperti apa kondisinya nanti. Gitu. Selain dari para mahasiswa begitu dari berbagai kampus, apakah juga sudah ada informasi akan ada demonstrasi dari Serikat Buruh dan juga komunitas ataupun masyarakat sipil di sekitar Kota Makassar, kan Emba? Ya, sejauh ini kabar yang kami peroleh baru dari kalangan mahasiswa dari berbagai kampus. Untuk buruh ada beberapa aliansi juga, namun infonya belum pasti begitu. Kalau dari kalangan mahasiswa, dari perbincangan beberapa aktivis, memang rencananya hari ini beberapa kampus besar di Kota Makassar, ini mahasiswanya akan turun ke jalan mengawal putusan MK ini ataupun menyuarakan penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Gitu. Baik, untuk informasi keamanan begitu di sekitar lokasi demonstrasi di beberapa titik di Kota Makassar, seperti apa hingga saat ini polisi dan juga aparat yang sudah berjaga begitu rekan Emba? Ya, untuk konsentrasi pengamanan saat ini dipusatkan di kawasan flyover, tepat di bawah jalan layang flyover pertigaan AP Veterani Urip Sumoharjo. Ada Kapolrestabes mengatakan ada 450 personil yang sejauh ini disiagakan, lengkap dari Sabara ataupun Patmor, dan juga tadi pantauan langsung di kawasan flyover sudah disiagakan juga sebuah mobil taktis dan juga mobil water cannon atau mobil pengurai massa. Gitu. Baik, apakah dari kepolisian ada informasi ataupun himbauan bagi masyarakat yang hendaknya hari ini akan beraktivitas di luar ataupun ada bepergian begitu untuk tidak bepergian dulu karena ada kemacetan di sejumlah titik yang dikhawatirkan terjadi hari ini karena adanya aksi demonstrasi terkait selamatkan konstitusi hari ini, rekan Emba? Ya, sejauh ini imbauan langsung atau khusus dari kepolisian, khususnya Polrestabes, belum kami dapatkan. Hanya saja dari pantauan kami di lokasi, ini sudah ada penjagaan personil begitu di yang dipusatkan atau dikonsentrasikan di kawasan flyover. Karena memang kawasan flyover ini tidak jauh dari DPRD Sulsel dan sering dijadikan titik konsentrasi massa yang berunjuk rasa ketika ada momentum-momentum isu nasional yang ada di Kota Makassar.
Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya pada siang hari ini. Kami menantikan update informasi lainnya terkait demonstrasi yang akan membahas ataupun mengawal terkait selamatkan konstitusi pada siang hingga sore hari nanti. Tetap bersama kami rekan Emba dan kami tunggu update-nya. Dan juga Tribuners, jangan kemana-mana, tetap saksikan Tribun Timur untuk mengawal informasi aksi serentak selamatkan konstitusi pada siang hingga sore ataupun malam hari nanti. Dan berikut video yang dapat Tribuners saksikan terkait aksi serentak selamatkan konstitusi hari ini. Untuk mengatur pergerakan saya berikan suara tersenyumnya. Dengan sedikit cinta dan keras kepala, sambut salam saya, salam cinta, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi dan lagi kita dipertontonkan oleh kebijakan-kebijakan di mana kemudian pemerintah tidak pro terhadap rakyatnya, kawan-kawan. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat di muka umum. Maka daripada itu kawan-kawan, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur dari apa yang kita lakukan ini kawan-kawan. Sebelum saya menyampaikan orasi singkat saya menantang seluruh elemen saksi untuk mengangkat tangan kiri saudara-saudara sebagai bukti perjuangan, bukti pergerakan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hari ini kami tergabung dari gerakan aktivis mahasiswa. Itu kemudian turun ke jalan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut yang namanya sebuah keadilan, saudara-saudara. Betul tidak? Selain daripada itu, ini adalah bentuk protes kami, ini adalah bentuk kekejaman kami, ini adalah bentuk kekejaman kami sebagai rakyat Indonesia, kawan-kawan. Betul tidak? Jika masih berkenan pada penindasan dan jiwa berontak pada ketidakadilan, maka kau adalah kawanku. Menjalin pergerakan dan memberikan kepada rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tanggal 22 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi itu telah mengeluarkan putusan mengenai nomor 60 dan nomor 70, yang dimana nomor 60 menyangkut persoalan bahwasanya setiap partai berhak mengusulkan kadernya untuk menjadi calon pilkada, dan kemudian pada pasal 70 itu kemudian merevisi bahwa sebelumnya mempunyai pasal yang menyangkut persoalan batas usia. Namun Mahkamah Konstitusi itu mengubah bahwasanya batas usia pada ditetapkan mulai penetapan calon kandidat pilkada dan pilgub 2024. Namun Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian pada hari ini mengadakan rapat paripurna untuk mengkasasi apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu kemudian kami dan gerakan aktivis mahasiswa mencegah dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak mengganggu gugat apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah final dan sudah mengikat bahwasanya siapapun yang membatasi, siapapun yang membatalkan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu adalah pelanggaran konstitusi. Oleh sebab itu, pada pasal 70 yang dimana mengenai persoalan batas usia Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian melakukan undang-undang dan mengatur undang-undang perkara bahwasanya setiap calon pilgub itu harus menetapkan usia pada saat pelantikan. Itu benar bahwasanya putusan itu akan memberikan kesempatan atau
akan mendudukan kapal merah untuk Kaisar. Kalau tanya kita ketahui, Kaisar itu sendiri adalah ayah anak dari Jokowi. Tentunya kita bisa melihat bahwa itu bisa terjadi dan itu bisa kemudian besar akan terjadi seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia mengalami cacat demokrasi. Lagi-lagi Jokowi telah melakukan penegakan hukum agar dinasti politiknya berjalan lancar dan sekalian. Maka dari itu kami dari Gerakan Aktivis Mahasiswa akan tetap mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi sampai adanya penetapan ataupun pendaftaran calon pilkada dan pilgub. Oleh karena itu, dan kemudian saya sampaikan kepada masyarakat dan seluruh elemen mahasiswa, apabila keputusan Mahkamah Konstitusi itu berubah sesuai dengan apa yang dibahas oleh Dewan Perwakilan, kami sampaikan bahwa akan saya akan kembali, yaitu akan membawa masa lebih banyak dan akan terjadi pembuikan pilkada pada tahun 2024 jika keputusan Mahkamah Konstitusi itu diubah kawan-kawan sekalian. Jadi, untuk teman-teman sekalian, kami saya ingin menantang suara lantang dari kawan-kawan sekalian untuk mengangkat tangan dirinya sebagai simbol perjuangan dan sebagai simbol perlawanan kita hari ini kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baik, kami dari Gerakan Aktivis Mahasiswa lagi turun ke jalan hanya untuk menunjuk yang namanya kehadiran bangsa sekalian. Betul tidak? Yang dimana hari ini adalah hari yang bahagia, hari yang paling buruk untuk negeri ini kawan-kawan sekalian. Dikatakan abstraktu negara hari ini tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya kawan-kawan sekalian. Yang dimana abstraktu negara ini itu kemudian bagaimanapun kita sebagai mahasiswa itu diperbuatkan paksa dari kawan-kawan sekalian. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Yang dimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengeluarkan putusan yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi itu yang bertuliskan pasal 60 dan 70 sekalian, yang dimana hari ini adalah hari perjuangan kita kawan-kawan sekalian. Jadi saya mengimbau kepada teman-teman kawan-kawan sekalian yang hadir pada hari ini kemudian mendapatkan saja kawan-kawan sekalian. Jadi jika timu bergetar pada penindakan dan jiwamu berontak kepada ketidakadilan, maka kau adalah kawanku untuk menjaga rezeki pergerakan dan kembalikan kepada orang tua lainnya. Sahabat tanggung jawabku, bukan kamu, rakyat adalah jalanku, tapi untuknya menjaga pergerakan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kami yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa itu kemudian melakukan aksi untuk peratakan sekalian. Selain daripada itu, ini adalah bentuk kekecewaan kami. Ini adalah bentuk protes kami terhadap Dewan Perwakilan Rakyat kawan-kawan sekalian. Sepakat tidak? Jadi baik saudara-saudara sekalian, kepada saudara-saudaraku, sebelum saya menyampaikan narasi ini saya minta kepada elemen saksi untuk angkat tangan kirinya kawan-kawan sekalian. Angkat tangan kirinya kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Jadi baik, saudara-saudara, sebagai negara kita itu bisa ketahui
menilai bahwa skenario calon independen daripada buatan rezim kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Dan dalam putusan Mahkamah nomor 60 tersebut itu menjelaskan bahwa setiap partai berhak untuk mengusung cagup dan cawapresnya kawan-kawan sekalian. Sehingga dalam hal ini kita dapat menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegakkan konstitusi setegak-tegaknya kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Namun harapan tersebut dipecah belahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang mengandalkan rakyat, tapi nyata-nyatanya mereka mengkhianati rakyat sendiri kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Dari baik saudara-saudara sekalian, semua saudara-saudaraku, jika tuntutan yang kami beraspirasikan pada hari ini itu kemudian tidak dilakukan oleh pemerintah, maka yakin dan percaya, maka pastikan kami akan kembali dengan gelombang massa yang oleh masyarakat sekalian. Betul tidak? Dari baik saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku, sebelum saya memberikan kepada rasa selanjutnya, saya merancang kembali untuk mengangkat tangan kirinya kawan-kawan sekalian. Angkat tangan kirinya kawan-kawan sekalian. Hidup Majulah! Hidup Majulah! Hidup rakyat Indonesia! Jadi baik, untuk mengatur isu pergerakan saya berikan suara selanjutnya. Dengan sedikit cinta dan keras kepala, sambut salam saya dengan cinta, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi dan lagi kita dipertontonkan oleh kebijakan-kebijakan di mana kemudian pemerintah tidak pro terhadap rakyatnya kawan-kawan. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat di muka umum. Maka daripada itu kawan-kawan, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur dari apa yang kita lakukan ini kawan-kawan. Sebelum saya menyampaikan orasi singkat saya menantang seluruh elemen masa aksi untuk mengangkat tangan kiri saudara-saudara sebagai bukti perjuangan, bukti pergerakan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hari ini kami tergabung dari gerakan aktivis mahasiswa. Itu kemudian turun ke jalan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut yang namanya sebuah keadilan saudara-saudara. Betul tidak? Selain daripada itu, ini adalah bentuk protes kami, ini adalah bentuk kekecewaan kami, ini adalah bentuk kesengsaraan kami sebagai rakyat Indonesia kawan-kawan. Betul tidak? Jika masih berkenan pada penindasan dan jiwa berontak pada ketidakadilan, maka kau adalah kawanku. Menjalin pergerakan untuk memberikan kepada rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi itu telah mengeluarkan putusan mengenai nomor 60 dan nomor 70, yang dimana nomor 60 menyangkut persoalan bahwasanya setiap partai berhak mengusulkan kadernya untuk menjadi calon pilkada, dan kemudian pada pasal 70 itu kemudian merevisi bahwa sebelumnya mempunyai pasal yang menyangkut persoalan batas usia. Namun Mahkamah Konstitusi itu mengubah bahwasanya batas usia pada ditetapkan mulai penetapan calon kandidat pilkada dan pilgub 2024. Namun Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian pada hari ini mengadakan rapat paripurna untuk mengkasasi apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu kemudian kami dan gerakan aktivis mahasiswa mencegah dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak mengganggu gugat apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan
konstitusi itu sudah benar dan sudah mengikat bahwasanya siapapun yang membatasi, siapapun yang membatalkan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu adalah pelanggaran konstitusi. Oleh sebab itu, pada pasal 70 yang di mana mengenai persoalan batas usia Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian melakukan undang-undang dan mengatur undang-undang perkara bahwasanya setiap calon pilgub itu harus menetapkan usia pada saat pelantikan. Itu benar bahwasanya keputusan itu akan memberikan kesempatan atau menurunkan kapal merah untuk Kaisar. Bahwasanya kita ketahui Kaisar itu sendiri adalah ayah anak dari Jokowi. Tentunya kita bisa melihat bahwa itu bisa terjadi dan itu bisa kemudian besar akan terjadi nanti. Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia mengalami cacat demokrasi. Lagi-lagi Jokowi telah melakukan penegakan hukum agar dinasti politiknya berjalan lancar saudara sekalian. Maka dari itu kami dari belakang aktivis mahasiswa akan tetap mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi sampai adanya penetapan ataupun pendaftaran calon pilkada dan pilgub. Oleh karena itu, dan kemudian saya sampaikan kepada masyarakat dan seluruh elemen mahasiswa, apabila keputusan Mahkamah Konstitusi itu berubah sesuai dengan apa yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kami sampaikan bahwa akan saya akan kembali, yaitu akan membawa masa lebih banyak dan akan terjadi pembuikan pilkada pada tahun 2024 jika keputusan Mahkamah Konstitusi itu diubah kawan-kawan sekalian. Jadi untuk teman-teman sekalian, kami saya ingin menantang suara-lantang dari kawan-kawan sekalian untuk mengangkat tangan dirinya sebagai simbol perjuangan dan sebagai simbol perlawanan kita hari ini kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baik, kami dari gerakan aktivis mahasiswa lagi turun ke jalan hanya untuk menunjuk yang namanya kehadiran kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Yang dimana hari ini adalah hari yang bahagia, hari yang paling buruk untuk negeri ini kawan-kawan sekalian. Dikatakan abstraktu dengan hari ini yang lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya kawan-kawan sekalian. Yang dimana abstraktu dengan hari ini itu kemudian bagaimanapun kita sebagai mahasiswa itu dibuatkan paksa dari kawan-kawan sekalian. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Yang dimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengeluarkan putusan yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi itu yang bertuliskan pasal 60 dan 70 kawan-kawan sekalian, yang dimana hari ini adalah hari perjuangan kita kawan-kawan sekalian. Jadi saya mengimbau kepada teman-teman kawan-kawan sekalian yang hadir pada hari ini kemudian rapatkan saja kawan-kawan sekalian. Jadi jika timu bergetar pada penindakan dan jiwamu berontak kepada ketidakadilan, maka kau adalah kawanku untuk menjaga pergerakan dan kembalikan kepada hormat Indonesia. Sahabat tanggung jawabku, bukan kamu dan rakyatku, adalah jalanku, tapi untuknya menjaga pergerakan bagaimana.
sekalian. Betul tidak? Dan dalam putusan Mahkamah nomor 60 tersebut itu menjelaskan bahwa setiap partai berhak untuk mengusung cagup dan cawapresnya kawan-kawan sekalian. Sehingga dalam hal ini kita dapat menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegakkan konstitusi setegak-tegaknya kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Namun harapan tersebut dipecah belahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan rakyat, tapi nyata-nyatanya mereka mengkhianati rakyat sendiri kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Dari baik saudara-saudara sekalian, coba saudara-saudaraku, jika tuntutan kami beraspirasikan pada hari ini, itu kemudian tidak dilakukan oleh pemerintahan, maka yakin dan percaya, maka pastikan kami akan kembali dengan gelombang massa yang luar biasa kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Dari baik saudara-saudara sekalian, coba saudara-saudaraku, sebelum saya memberikan kepada orang selanjutnya, saya merancang kembali untuk mengangkat tangan kirinya kawan-kawan sekalian. Angkat tangan kirinya kawan-kawan sekalian. Hidup Marilah! Hidup Marilah! Hidup rakyat Indonesia! Jadi baik, untuk mengakhiri pergerakan saya berikan suara selanjutnya. Dengan sedikit cinta dan keras kepala, sambut salam saya dengan cinta memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi dan lagi kita dipertontonkan oleh kebijakan-kebijakan di mana kemudian pemerintah tidak pro terhadap rakyatnya kawan-kawan. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat mengeluarkan pendapat di muka umum. Maka daripada itu kawan-kawan, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur dari apa yang kita lakukan ini kawan-kawan. Sebelum saya menyampaikan orasi singkat saya menantang seluruh elemen saksi untuk mengangkat tangan kiri saudara-saudara sebagai bukti perjuangan, bukti pergerakan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hari ini kami tergabung dari gerakan aktivis mahasiswa. Itu kemudian turun ke jalan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut yang namanya sebuah keadilan saudara-saudara. Betul tidak? Selain daripada itu, ini adalah bentuk protes kami, ini adalah bentuk kekecewaan kami, ini adalah bentuk kesengsaraan kami sebagai rakyat Indonesia kawan-kawan. Betul tidak? Jika masih berkesan pada penindasan dan jiwa berontak pada ketidakadilan, maka kau adalah kawanku. Perjalanan pergerakan saya kembalikan kepada Raja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi itu telah mengeluarkan putusan mengenai nomor 60 dan nomor 70, yang dimana nomor 60 menyangkut persoalan bahwasanya setiap partai berhak mengusulkan kadernya untuk menjadi calon pilkada, dan kemudian pada pasal 70 itu kemudian bervisi bahwa sebelumnya mempunyai pasal yang menyangkut persoalan batas usia. Namun Mahkamah Konstitusi itu mengubah bahwasanya batas usia pada ditetapkan mulai penetapan calon kandidat pilkada dan pilgub 2024. Namun Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian pada hari ini mengadakan rapat paripurna untuk mengkasasi apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu kemudian kami dan gerakan aktivis mahasiswa mencegah dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak mengganggu gugat apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, karena
keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah benar dan sudah mengikat bahwasanya siapapun yang membatasi, siapapun yang membatalkan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu adalah pelanggaran konstitusi. Oleh sebab itu, pada pasal 70 yang di mana mengenai persoalan batas usia Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian melakukan undang-undang dan mengatur undang-undang perkara bahwasanya setiap calon pilgub itu harus menetapkan usia pada saat pelantikan. Itu benar bahwasanya keputusan itu akan memberikan kesempatan atau mendudukkan kapal merah untuk Kaisar. Bahwasanya kita ketahui Kaisar itu sendiri adalah ayah anak dari Jokowi. Tentunya kita bisa melihat bahwa itu bisa terjadi dan itu bisa kemudian besar akan terjadi dan seperti kita ketahui bahwasanya sekarang Indonesia mengalami cacat demokrasi. Lagi-lagi Jokowi telah menerang melakukan penegakan hukum agar dinasti politiknya berjalan lancar dan berkendalian. Maka dari itu kami dari gerakan aktivis mahasiswa akan tetap mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi sampai adanya penetapan ataupun pendaftaran calon pilkada dan pilgub. Oleh karena itu, dan kemudian saya sampaikan kepada masyarakat dan seluruh elemen mahasiswa, apabila keputusan Mahkamah Konstitusi itu berubah sesuai dengan apa yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kami sampaikan bahwa saya akan kembali, yaitu akan membawa massa lebih banyak dan akan terjadi pemboikan pilkada pada tahun 2024 jika keputusan Mahkamah Konstitusi itu diubah kalian. Jadi untuk teman-teman sekalian, kami saya ingin menantang terlantang dari kampung kalian untuk mengangkat tangan dirinya sebagai simbol perjuangan dan sebagai simbol perlawanan kita ini kampung kalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baik, kami dari gerakan aktivis mahasiswa lagi turun ke jalan hanya untuk menunjuk yang namanya kehadiran kampung kalian. Betul tidak? Yang dimana hari lagu kita. Oh sekali lagi, bintang Eton mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Wow, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2, agak lain kau, agak lain. Semua. Sekali lagi lebih keras. Agak lain kau. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen singkat aja minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawak. Oke? Indonesia lawan, DPR lawak. Oke? Indonesia! 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 DPR! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, saat ini di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, telah terpasang pembatas beton. Pemasangan ini dilakukan pada Rabu malam setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan akan mengesahkan RUU Pilkada pada Kamis hari ini.
Pemasangan pagar beton ini dilakukan menjelang DPR mengesahkan RUU Pilkada yang menuai banyak polemik di masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat sipil juga akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada di depan gedung DPR RI. Saat ini terpantau sudah banyak awak media dan juga masyarakat yang berkumpul di depan gerbang DPR RI, di mana saat ini telah berjalan sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Pemirsa, kami juga masih akan terus menginformasikan bagaimana berjalannya sidang. Rencananya dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini terpantau masih belum dimulai. DPR rencananya akan mengesahkan RUU Pilkada yang digarap Badan Legislasi secara kilat. Sejumlah publik figur dan juga komika mulai hadir di depan gedung DPR RI menjelang aksi demo Jakarta pada Kamis hari ini. Terpantau kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat, stand-up komedian Abdur telah tiba di lokasi. Sementara itu juga ada Ari Kriting maksud kami, yang juga ikut dalam aksi demo hari ini. Lebih cepat, lebih gampang. Bang, jangan kambing. Izin ada yang minta barongsai, Jin. Izin, kemana kita nih? Kemana? Dulu. Mana Bang aja? Lebih cepat, lebih gampang. Selain Ari Kriting, juga terlihat ada tokoh public figure seperti Abdur, Rigen, kemudian juga ada Yono Bakri hingga Ebel yang telah berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka terlihat membaur dengan masyarakat yang ikut berdemo dalam aksi hari ini. Lebih cepat, lebih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stand Up Indo sekarang sudah jadi ormas walaupun nggak kebagian jatah tambang.
ya. Teman-teman terima kasih. Sebenarnya kita pengennya nggak ke sini. Kita pengen percaya aja sama wakil kita. Tapi seperti kata anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi kita terpaksa ada di sini buat teman-teman semua dan masing-masing nanti berbicara. Maaf kita nggak ngajak Mamat karena agak-agak nggak bener. Ya, silakan atur. Mas siapa nih? Atur Arsyad, silakan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Akarnya aja. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Habis ini saya masuk pilgub kayaknya, habis ini kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selalu kondusifnya. Ingat kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti kata Presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga Bapak-Bapak di MK untuk terus. Dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia teman saya Ari Krit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Kami di sini mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang hadir di sana. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Dan kedatangan kita hari ini untuk menunjukkan bahwa kita rakyat untuk Indonesia. Kalau kalian tidak bisa memikirkan yang terbaik untuk Indonesia, kami arti untuk itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini hari ini, besok dan seterusnya untuk terus mengawal apa yang sudah diputuskan MK. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada. Kita tidak tidur ya teman-teman. Kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus. Kawal! Kita akan kawal! Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja dari saya. Hormat. Berikutnya beri tepuk tangan untuk Bintang Emon. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan! Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap tolol, teman-teman. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada titipan dari teman-teman yang di bawah.
Nah, Ebel datang ke sini untuk membela bersama kita. Hidup Ebel! Buat teman-teman yang nggak sempat hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan calon dulu, jangan ya deh ya. Hidup rakyat! Bang, mau orasi loh ini harus dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman, kita datang ke sini. Teman-teman saya sudah menitipkan banyak hal. Saya cuma minta kita jangan lagi mau dipecah belah oleh mereka. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita. Kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar konten, mau apapun. Mari. Mereka takut kita jadi banyak. Selama ini mereka memecah belah kita, seluruh agenda mereka masukkan dan gol-gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu? Setuju tidak kita harus bersatu? Bersatu, rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hanya ada satu kata, apa? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, orang tua kami semua, Cik Abdel Arya. Terbagus di drone, kita bikin ombak dari sini. Oh gitu ya, oke siap. 1, 2, 3. Oh semua. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh sekali lagi, bintang Epon mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2, agak lain tahu, agak lain semua. Sekali lagi lebih keras. Agak lain tahu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen singkat aja minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawak. Oke? Indonesia lawan, DPR lawak. Oke? Indonesia! 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 DPR! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sejumlah publik figur dan juga komika mulai hadir di depan gedung DPR RI menjelang aksi demo Jakarta pada Kamis hari ini. Terpantau kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat, stand-up komedian Abdur telah tiba di lokasi. Sementara itu juga ada Ari Kriting maksud kami, yang juga ikut dalam aksi demo hari ini. Lebih gampang.
Acan can manggil. Mana yang apa lagi yang manggil? Gila. Narasi dirinya. Oh, narasi dirinya. Bang, jangan kampung. Jin, ada yang minta barongsai, Jin. Kita di situ tadi yang bertemu. Jin, kemana kita nih? Kemana? Dulu, mana Bang aja? Lebih cepat, lebih gampang. Selain Ari Kriting, juga terlihat ada tokoh public figure seperti Abdel, Abdur, Rigen, kemudian juga ada Yono Bakri hingga Ebel yang telah berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka terlihat membaur dengan masyarakat yang ikut berdemo dalam aksi hari ini. Lebih cepat, lebih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stand Up Indo sekarang sudah jadi ormas walaupun nggak kebagian jatah tambang. Agak serem ya. Teman-teman, terima kasih. Sebenarnya kita pengennya nggak kesini. Kita pengen percaya aja sama wakil kita. Tapi seperti kata anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi kita terpaksa ada di sini buat teman-teman semua dan masing-masing nanti berbicara. Maaf kita nggak ngajak Mamat karena agak-agak nggak bener. Ya, silakan atur. Mas siapa tadi? Atur Arsyad, silakan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Akarnya ajaib. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Habis ini saya masuk pilgub kayaknya, habis ini saya kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selalu kondusifnya. Ingat kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti kata Presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga Bapak-Bapak di MK untuk terus. Dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia teman saya Ari Krit.
sejahtera teman-teman semuanya. Kami di sini mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang hadir di sana. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Dan kedatangan kita hari ini untuk menunjukkan bahwa kita rakyat untuk Indonesia. Kalau kalian tidak bisa memikirkan yang terbaik untuk Indonesia, kami arti untuk itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini hari ini, besok dan seterusnya untuk terus mengawal apa yang sudah diputuskan MK. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada. Kita tidak tidur ya teman-teman. Kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus. Kawal! Kita akan kawal! Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja dari saya. Hormat. Berikutnya, beri tepuk tangan untuk Bintang Emon. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan! Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap tolol, teman-teman. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada titipan dari teman-teman yang di bawah. Iya, Ebel tolong, tapi ada satu lagi. Nah, Ebel datang ke sini untuk membela bersama kita. Hidup Ebel! Buat teman-teman yang nggak sempat hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan calon dulu, jangan ya deh ya. Hidup rakyat! Bang, mau orasi loh ini, harus wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman, kita datang ke sini. Teman-teman saya sudah menitipkan banyak hal. Saya cuma minta kita jangan lagi mau dipecah belah oleh mereka. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita. Kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar konten mau apapun, mari. Mereka takut kita jadi banyak. Selama ini mereka memecah belah kita, seluruh agenda mereka masukkan dan gol-gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu? Setuju tidak kita harus bersatu? Bersatu, rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hanya ada satu kata, apa? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, orang tua kami semua, Cik Abdel Arya. Terbagus di drone, kita bikin ombak dari sini. Oh gitu ya, oke siap. 1, 2, 3. Oh semua. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh sekali lagi, Bintang Emon mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2, agak lain tahu, agak lain semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen singkat aja minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawan. Oke? Indonesia lawan, DPR lawan. Oke? Indonesia! 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 DPR! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Sejumlah publik figur dan juga komika mulai hadir di depan gedung DPR RI menjelang aksi demo Jakarta pada Kamis hari ini. Terpantau kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Stand-up komedian Abdur telah tiba di lokasi. Sementara itu juga ada Ari Kriting maksud kami, yang juga ikut dalam aksi demo hari ini. Lebih cepat, lebih gampang. Can lagi. Berapa ya? Pagi yang nangis. Narasi dirinya. Oh, narasi dirinya. Besok. Bang, jangan kambing. Jin, dia minta barongsai, Jin. Kita di situ tadi. Jin, kemana kita nih? Kemana? Dulu. Mana Bang aja? Lebih cepat, lebih gampang. Selain Ari Kriting, juga terlihat ada tokoh public figure seperti Abdur, Rigen, kemudian juga ada Yono Bakri hingga Ebel yang telah berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka terlihat membaur dengan masyarakat yang ikut berdemo dalam aksi hari ini. Lebih cepat, lebih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stand Up Indo sekarang sudah jadi ormas walaupun nggak kebagian jatah tambang. Agak serem ya. Teman-teman, terima kasih. Sebenarnya kita pengennya nggak kesini. Kita pengen percaya aja sama wakil kita. Tapi seperti kata anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi kita terpaksa ada di sini buat teman-teman semua dan masing-masing nanti berbicara. Maaf kita nggak ngajak Mamat karena agak-agak nggak bener. Ya, silakan Abdur. Mas siapa tadi? Abdur Arsyad, silakan.
Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Akarnya ajaib. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Di sini saya masuk pilgub kayaknya, di sini kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selalu kondusifnya. Ingat kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti kata Presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga Bapak-Bapak di MK untuk terus. Dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia teman saya Ari Frit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Kami di sini mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang hadir di sana. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Dan kedatangan kita hari ini untuk menunjukkan bahwa kita rakyat untuk Indonesia. Kalau kalian tidak bisa memikirkan yang terbaik untuk Indonesia, kami anti untuk itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini hari ini, besok dan seterusnya untuk terus mengawal apa yang sudah diputuskan MK. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada. Kita tidak tidur ya teman-teman. Kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus. Kawal! Kita akan kawal! Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja dari saya. Hormat. Berikutnya, beri tepuk tangan untuk Bintang Emon. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan! Kita berkumpul di sini tidak membela persorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap tolol, teman-teman. Banyak akrobat-akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada titipan dari teman-teman yang di bawah. Iya, Ebel tolol, tapi ada satu lagi. Nah, Ebel datang ke sini untuk membela bersama kita. Hidup Ebel! Buat teman-teman yang nggak sempat hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan calon dulu, jangan ya deh ya. Hidup rakyat!
Bang, mau orasi loh ini harus wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Lawan. Teman-teman, kita datang ke sini. Teman-teman saya sudah menitipkan banyak hal. Saya cuma minta kita jangan lagi mau dipecah belah oleh mereka. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita. Kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar konten, mau apapun. Mari, mereka takut kita jadi banyak. Selama ini mereka memecah belah kita, seluruh agenda mereka masukkan dan gol-gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu? Setuju tidak kita harus bersatu? Bersatu, rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hanya ada satu kata. Apa? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, orang tua kami semua, Cik Abdel Ahriat. Bagus di drone, kita bikin ombak dari sini. Oh gitu ya, oke siap. 1, 2, 3. Oh semua. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh sekali lagi, bintang Epon mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2, agak lain tahu, agak lain semua. Sekali lagi lebih keras. Agak lain tahu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus di drone, kita bikin ombak dari sini. Oh gitu ya, oke siap. 1, 2, 3. Oh semua. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh sekali lagi, bintang Epon mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2, agak lain tahu, agak lain semua. Sekali lagi lebih keras. Sementara itu Tribuners, dari depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga digelar aksi serentak Selamatkan Konstitusi pada siang hari ini. Untuk itu kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Ada Erlansa dari depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Selamat siang rekan Erlansa. Rekan Nilu, selamat siang. Baik rekan Erlan, dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa situasi dan kondisi terkini di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada saat aksi serentak Selamatkan Konstitusi hari ini digelar. Baik rekan, ini jadi dapatkan laporan Tribuners bahwa pada siang hari ini atau ribuan mahasiswa maupun para guru akan menggelar unjuk rasa di flyover jalan perempatan antar jalan di Pangeran Petarani dan juga jalan Majo. Dan kami juga sempat mewawancari tadi dan mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang ditengarai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Aspen Universitas Negeri Makassar akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan gedung DPR Sulawesi Selatan dan juga di flyover sebagai tempat
titik pengarahan mahasiswa di Makassar. Dan tadi kami pantau langsung suasana di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan tepat pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah tadi, suasana di depan DPRD Sulawesi Selatan arus lalu lintas itu masih lancar. Namun di gerbang depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ini sudah dipagari kawat berduri, dan juga ada sejumlah kendaraan milik dari pihak kepolisian, mobil berlapis saja. Kemudian setelah itu kami bergeser ke DPR tadi, sudah ada puluhan dan kepolisian dari wanita maupun dari polisi laki-laki tangkap berjaga di bawah DPR Kota Makassar itu. Ini nanti akan pengamanan terkait rencana unjuk rasa besar-besaran di Kota Makassar. Dan sejauh ini kami dapat kabar bahwa mahasiswa dari Universitas akan di Makassar juga akan jalan unjuk rasa. Namun perkembangannya terkait apakah akan bergabung dengan mahasiswa di Makassar atau mahasiswa lainnya di jalan Flyover Makassar, kami tapi dan rencananya pukul 14 mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dengan jumlah lebih dari 150 akan bergerak mulai dari kampus Universitas Wilayah Gunung Sari dan menuju dengan jalan kaki. Tentunya ini para mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini menggunakan jas alma mater berwarna oranye sebagai identitas dari Universitas Negeri Makassar untuk menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Begitu kan Ibu yang tempat kami laporkan. Baik, sampai siang hari ini di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar sudah ada massa dari serikat apa saja dan juga mahasiswa dari kampus mana saja mungkin Erlansa terpantau siang hari ini? Baik, rekan Ilo, dari pantauan kami di lapangan belum ada dari sekelompok dari pengunjuk rasa yang bertemu di Flyover. Namun tadi kami melihat ada beberapa atau satu persatu dari mahasiswa dengan mengenakan jas orange sudah satu persatu berdatangan di Flyover ini. Jadi kemungkinan nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah unjuk rasa di Flyover dan depan kantor DPRD Sulawesi Selatan baru dimulai. Baik, pengamanan di sekitar flyover depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan di sekitar Jalan Urip Sumoharjo seperti apa terpantau hingga siang ini, rekan Erlan? Baik, rekan Bu. Untuk seperti yang terlihat di depan kita ini, bahwa sudah ada puluhan dari pihak kepolisian sudah bersiap siaga di bawah jembatan layang Kota Makassar. Dan tadi sudah beberapa wartawan juga sudah Rekan Erlan, apakah dapat terhubung kembali dengan kami di studio? Baik, rekan Ilo. Baik,
Dan juga pada siang hari ini belum ada nampak begitu massa dari berbagai aliansi dan juga dari mahasiswa dari berbagai kampus. Namun apakah sudah ada himbauan dari kepolisian terkait arus lalu lintas yang mungkin akan diperkirakan terjadi kemacetan pada siang hingga sore hari ini di sekitar Jalan Urip Suwoharjo dan juga Adi Pangeran Veterani? Baik rekan Ilu, jadi kami sempat melihat tadi Kapolrestabes Kota Makassar berada di lapangan, cuma kami belum sempat wawancarai. Kendati demikian, para jajarannya, aparat kepolisian sudah siap siaga di Jalan Urip, tepatnya di perempatan flyover antara Jalan Veterani dan Jalan Urip. Seperti di depan kita ini terlihat dari pihak kepolisian sudah mulai disiapkan untuk pengamanan di Baik, selain di titik yang sempat Erlan pantau di sekitar flyover, apakah juga ada informasi di titik mana saja mahasiswa dan juga serikat dan juga berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi pada siang hingga sore hari nanti? Baik, jadi untuk informasi yang kami dapat sejauh ini, mahasiswa dari Universitas Aliansi dari Universitas Negeri Makassar dan juga dari dan untuk tadi pagi itu memang tahu sekelompok dari massa tampak menggelar unjuk rasa di Jalan Andi Pangeran Veterani. Rasa itu langsung lama. Rekan Erlan, apakah sudah ada informasi dari salah satu kampus negeri yang juga cukup besar di Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, terkait mahasiswa yang akan menggelar demonstrasi pada siang hari ini? Untuk sejauh kami sampaikan ini sempat wawancara langsung dengan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar terkait rencana melakukan demonstrasi besar-besaran di Kota Makassar pada siang hari ini. Adapun total yang sudah diperkirakan akan terjun langsung ke lapangan pada siang hari ini sekitar 150 mahasiswa, dan itu akan menurut dari BEM UNM sendiri akan bertambah nantinya. Baik, terima kasih rekan Erlan atas laporannya dari lokasi terkini aksi demonstrasi yang akan menolak terkait putusan dari DPR dan juga terkait selamatkan konstitusi. Dan rekan Erlan, kami menantikan informasi selanjutnya pada saat demonstrasi sudah dimulai. Dapat diinfokan kembali kepada Tribuners. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan video atau cuplikan terkait aksi serentak selamatkan konstitusi di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Mulai dari kampus menuju ke flyover dengan massa yang diperkirakan mencapai 150 Tribuners. Mahasiswa Unhas sudah mulai keluar dari ruang-ruang kuliah mereka menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan.
orang yang memusuhi sesuatu itu biasanya karena dia jahil akan hukum sesuatu itu. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah mengenalnya, maka insya Allah. Baik, selamat siang Tribuners. Saya Adalah Saputra melaporkan di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Jadi sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 hari ini, Kamis Agustus 2024, mahasiswa maupun dari buruh dan masyarakat sipil akan menggelar unjuk rasa, menggelar demo besar-besaran menuntut terkait mengawal keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang hari ini juga DPRI akan merevisi putusan dari MK terkait Undang-Undang Pilkada 2024. Nah, saat ini Tribuners, di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ini masih sepi, namun sudah ada beberapa pihak kepolisian atau dari Brimob ini bersiaga di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat sendiri di depan gerbang DPRD Sulawesi Selatan ini sudah ada dipagari kawat berduri, kemudian ada juga kendaraan berlapis baja dari kepolisian. Dan di sisi lain pada hari ini juga kami sudah mengkonfirmasi tadi dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Negeri Makassar, tepat jam atau pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah akan turun dengan membawa massa sebanyak 100-an lebih untuk mengepung kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan saat ini Tribuners, kami sedang menuju ke Jalan Flyover karena di Flyover ini adalah titik temu para mahasiswa nanti, baik itu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dan kemungkinan juga mahasiswa dari Universitas Hasanuddin atau Unhas akan turun juga untuk berunjuk rasa. Dan di bawah jembatan layang ini Tribuners, bisa kita lihat sendiri sudah ada puluhan dari pihak kepolisian yang sudah menunggu sejak awal terkait rencana unjuk rasa mahasiswa dan buruh pada hari ini. Dan tadi pagi juga beberapa titik kami temui masih sejumlah kelompok menggelar unjuk rasa di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Nah, Tribuners, suasana terkini di Flyover Kota Makassar. Unjuk rasa untuk mahasiswa sendiri maupun para buruh sudah silih berganti berdatangan Tribuners karena titik temunya nanti mahasiswa atau pengunjuk rasa itu di Flyover ini. Walaupun kabar terbaru Tribuners bahwa DPRI pagi tadi batal membahas mengenai revisi undang-undang pilkada ini dikarenakan anggota DPRI dalam paripurna itu tidak quorum. Nah, Tribuners, pihak
dari Polri sendiri sudah siap siaga di bawah flyover. Tampak juga ada dari TNI yang mengawal pengunjuk rasa. Jadi unjuk rasa kali ini dalam bentuk penolakan keras terhadap revisi rencana DPRI yang akan merevisi undang-undang pilkada yang sebelumnya sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi RI atau MK. Suasana kendaraan atau arus lalu lintas pada siang hari ini Tribuners tampak masih lancar, namun beberapa dari peserta pengunjuk rasa mulai berdatangan, dan khususnya untuk mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Kemungkinan nanti titik kumpulnya itu di kampus UNM Gunung Sari dan akan jalan kaki mulai dari kampus menuju ke flyover dengan massa yang diperkirakan mencapai 150 Tribuners. Jadi di perempatan flyover ini Tribuners dijaga ketat oleh pihak keamanan, baik itu dari Polri maupun dari TNI sendiri. Sementara ada sejumlah kendaraan dari Polri sudah disiapkan di samping pos polisi.
selamat siang Tribuners. Saya Bang Saputra melaporkan di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Jadi sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 hari ini, Kamis Agustus 2024, mahasiswa maupun dari buruh dan masyarakat sipil akan menggelar unjuk rasa, menggelar demo besar-besaran menuntut terkait mengawal keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang hari ini juga DPRI akan merevisi putusan dari MK terkait Undang-Undang Pilkada 2024. Nah, saat ini Tribuners di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ini masih sepi, namun sudah ada beberapa pihak kepolisian atau dari Brimob ini bersiaga di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat sendiri di depan gerbang DPRD Sulawesi Selatan ini sudah ada dipagari kawat berduri, kemudian ada juga kendaraan berlapis baja dari pihak kepolisian. Dan di sisi lain pada hari ini juga kami sudah mengkonfirmasi tadi dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Negeri Makassar, tepat jam atau pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah akan turun dengan membawa massa sebanyak 100-an lebih untuk mengepung kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan saat ini Tribuners, kami sedang menuju ke Jalan Flyover karena di Flyover ini adalah titik temu para mahasiswa nanti, baik itu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dan kemungkinan juga mahasiswa dari Universitas Hasanuddin atau Unhas akan turun juga untuk berunjuk rasa. Dan di bawah jembatan layang ini Tribuners, bisa kita lihat sendiri sudah ada puluhan dari pihak kepolisian yang sudah menunggu sejak awal terkait rencana unjuk rasa mahasiswa dan buruh pada hari ini. Dan tadi pagi juga beberapa titik kami temui masih sejumlah kelompok menggelar unjuk rasa di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Nah, Tribuners, suasana terkini di Flyover Kota Makassar. Unjuk rasa untuk mahasiswa sendiri maupun para buruh sudah silih berganti berdatangan Tribuners karena titik temunya nanti yang paling buruk untuk negeri ini, kawan-kawan sekalian. Dikatakan aku dengan hari ini yang lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, kawan-kawan sekalian. Dan di mana aku dengan hari ini itu kemudian bagaimanapun kita sebagai mahasiswa itu diperbuatkan paksa dari kawan-kawan sekalian. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Yang di mana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengeluarkan putusan yang di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu yang bertuliskan pasal 60 dan 70 sekalian, yang di mana hari ini adalah hari perjuangan kita, kawan sekalian. Jadi saya
hingga timu bergetar pada penindakan dan jiwamu berontak kepada ketidakadilan, maka kau adalah kawanku untuk menjaga rezeki masyarakat dan kembalikan kepada orang tua selanjutnya. Sahabat tanggung jawabku, bukan kamu. Tapi hukumnya menjaga rezeki masyarakat bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kami sedang dalam gerakan mahasiswa. Ini kemudian melakukan aksi untuk protokol saya. Selain daripada itu, ini adalah bentuk kekecewaan kami. Ini adalah bentuk protes kami terhadap Dewan Perwakilan Rakyat kawan-kawan saya. Semangatnya, jadi baik para saya, kepada saudara-saudaraku, sebelum saya menyampaikan narasi saya minta kepada elemen masyarakat untuk angkat tangan kiri kawan-kawan sekalian. Angkat tangan kiri kawan-kawan sekalian. Hidup marijuana! Hidup marijuana! Hidup rakyat Indonesia! Jadi baik, saudara-saudara, semangat saudara-saudaraku, kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini kondisi negara Indonesia itu semakin pembukaan demokrasi kawan-kawan sekalian. Sebab dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 itu memberikan harapan kepada sejajar harapan demokrasi. Namun lagi dan lagi dan Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian membahas rancangan ataupun revisi undang-undang pilkada untuk menganulir ataupun menghalangi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 sekalian. Betul tidak? Selain daripada itu, kami dari gerakan aktivis mahasiswa menilai bahwa sosok mastermind di balik semua ini adalah orang-orang yang memiliki peluang luar biasa kawan-kawan sekalian, yang dimana hasratnya untuk Mahasiswa Unhas sudah mulai keluar dari ruang-ruang kuliah mereka menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Pada dasarnya orang yang memusuhi sesuatu itu biasanya karena dia jahil akan hukum sesuatu itu. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah mengetahui, maka saya ingin menantang suara lantang dari kawan-kawan sekalian untuk mengangkat tangan kirinya sebagai simbol perjuangan dan sebagai simbol perlawanan kita hari ini kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baik, kami dari gerakan aktivis mahasiswa lagi dan lagi turun ke jalan hanya untuk menunjuk yang namanya kehadiran kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Yang dimana hari ini adalah hari yang berada, hari yang paling buruk untuk negeri ini kawan-kawan sekalian. Dikatakan abstraktu dengan hari ini yang lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya kawan-kawan sekalian. Yang dimana abstraktu dengan hari ini itu kemudian bagaimanapun kita sebagai mahasiswa itu diperbuatkan paksa dari kawan-kawan sekalian. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Yang dimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengeluarkan putusan yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi itu yang bertuliskan pasal 60 dan 70
Baik, selamat siang Tribuners. Saya Bang Saputra melaporkan di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Jadi sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 hari ini, Kamis Agustus 2024, mahasiswa maupun dari buruh dan masyarakat sipil akan menggelar unjuk rasa, menggelar demo besar-besaran menuntut terkait mengawal keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang hari ini juga DPRI akan merevisi putusan dari MK terkait Undang-Undang Pilkada 2024. Nah, saat ini Tribuners di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ini masih sepi, namun sudah ada beberapa pihak kepolisian atau dari Brimob ini bersiaga di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat sendiri di depan gerbang DPRD Sulawesi Selatan ini sudah ada dipagari kawat berduri, kemudian ada juga kendaraan berlapis baja dari kepolisian. Dan di sisi lain pada hari ini juga kami sudah mengkonfirmasi tadi dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Negeri Makassar, tepat jam atau pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah akan turun dengan membawa massa sebanyak 100-an lebih untuk mengepung kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan saat ini Tribuners, kami sedang menuju ke Jalan Flyover karena di Flyover ini adalah titik temu para mahasiswa nanti, baik itu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dan kemungkinan juga mahasiswa dari Universitas Hasanuddin atau Unhas akan turun juga untuk berunjuk rasa. Dan di bawah jembatan layang ini Tribuners, bisa kita lihat sendiri sudah ada puluhan dari pihak kepolisian yang sudah menunggu sejak awal terkait rencana unjuk rasa mahasiswa dan buruh pada hari ini. Dan tadi pagi juga beberapa titik kami temui masih sejumlah kelompok menggelar unjuk rasa di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Nah, Tribuners, suasana terkini di Flyover Kota Makassar. Unjuk rasa untuk mahasiswa sendiri maupun para buruh sudah silih berganti berdatangan Tribuners karena titik temunya nanti mahasiswa atau pengunjuk rasa itu di Flyover ini. Walaupun kabar terbaru Tribuners bahwa DPRI pagi tadi batal membahas mengenai revisi undang-undang pilkada ini dikarenakan anggota DPRI dalam paripurna itu tidak quorum. Nah, Tribuners, pihak dari Polri sendiri sudah siap siaga di bawah flyover. Tampak juga ada dari TNI yang mengawal
pengunjuk rasa. Jadi unjuk rasa kali ini dalam bentuk penolakan keras terhadap revisi rencana DPRI yang akan merevisi undang-undang pilkada yang sebelumnya sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi RI atau MK. Suasana kendaraan atau arus lalu lintas pada siang hari ini Tribuners tampak masih lancar. Namun beberapa dari peserta pengunjuk rasa mulai berdatangan, dan khususnya untuk mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, kemungkinan nanti titik kumpulnya itu di kampus UNM Gunung Sari dan akan jalan kaki mulai dari kampus menuju ke Bioper dengan massa yang diperkirakan mencapai 150 Tribuners. Jadi di perempatan flyover ini Tribuners dijaga ketat oleh pihak keamanan, baik itu dari Polri maupun dari TNI sendiri. Sementara ada sejumlah kendaraan dari Polri sudah disiapkan di samping pos polisi.
Baik, selamat siang Tribuners. Saya Saputra melaporkan di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Urip Sumaharjo, Kota Makassar. Jadi sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 hari ini, Kamis Agustus 2024, mahasiswa maupun dari buruh dan masyarakat sipil akan menggelar unjuk rasa, menggelar demo besar-besaran menuntut terkait mengawal keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang hari ini juga DPRI akan merevisi putusan dari MK terkait Undang-Undang Pilkada 2024. Nah, saat ini Tribuners, di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ini masih sepi, namun sudah ada beberapa pihak kepolisian atau dari Brimob ini bersiaga di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat sendiri di depan gerbang DPRD Sulawesi Selatan. Saya ingin menantang terlantang dari kawan-kawan sekalian untuk mengangkat tangan dirinya sebagai simbol perjuangan dan sebagai simbol perlawanan kita hari ini, kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baik, kami dari gerakan aktivis mahasiswa lagi turun ke jalan hanya untuk menunjuk yang namanya kehadiran kawan-kawan sekalian. Betul tidak? Yang dimana hari ini adalah hari yang berada, hari yang paling buruk untuk negeri ini, kawan-kawan sekalian. Dikatakan aparatur negara ini tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, kawan-kawan sekalian. Yang dimana aparatur negara ini itu kemudian bagaimanapun kita sebagai mahasiswa itu diperbuatkan paksa dari kawan-kawan sekalian. Betul tidak, kawan-kawan sekalian? Yang dimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengeluarkan putusan yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi itu yang bertuliskan pasal 60 dan 70, kawan-kawan sekalian, yang dimana hari ini adalah hari perjuangan kita, kawan-kawan sekalian. Jadi saya mengimbau kepada
Maka yakin dan percaya, maka pastikan kami akan kembali dengan gelombang master yang oleh masyarakat kami sekalian. Sepakat tidak? Lebih baik saudara-saudara sekalian, saudara-saudara itu, sebelum saya memberikan kepada orang selanjutnya, saya merancang kembali untuk mengangkat tangan kirinya kawan-kawan sekalian. Angkat tangan kirinya kawan-kawan sekalian. Hidup marilah. Hidup marilah. Hidup rakyat Indonesia. Jadi baik untuk mengatur ini pergerakan saya berikan suara selanjutnya. Dengan sedikit cinta dan keras kepala, sambut salam saya dengan cinta, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lagi dan lagi kita dipertontonkan oleh kebijakan-kebijakan di mana kemudian pemerintah tidak pro terhadap rakyatnya kawan-kawan. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat mengeluarkan pendapat di muka umum. Maka daripada itu kawan-kawan, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur dari apa yang kita lakukan ini kawan-kawan. Sebelum saya menyampaikan orasi singkat saya menantang seluruh elemen masa aksi untuk mengangkat tangan kiri saudara-saudara sebagai bukti perjuangan, bukti pergerakan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hari ini kami tergabung dari gerakan aktivis mahasiswa. Itu kemudian turun ke jalan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut yang namanya sebuah keadilan saudara-saudara. Betul tidak? Selain daripada itu, ini adalah bentuk protes kami, ini adalah bentuk kekejaman kami, ini adalah bentuk kekejaman kami sebagai rakyat Indonesia kawan-kawan. Betul tidak? Jika masih berkenan pada penindasan dan jiwa berontak pada ketidakadilan, maka kau adalah kawanku. Menjalin pergerakan dan memberikan kepada rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tanggal 22 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi itu telah menerapkan putusan. dan generasi-generasi berikut. Betul, Pak. Tidak terlupakan juga alam dengan keindahannya, kekayaannya yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia untuk kita rawat dengan baik. Masa depan alam kita, masyarakat kita, budaya kita sedang kita tentukan saat ini. Ya.
Ibu Bapak, saya tidak mau berorasi panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Sama-sama, Pak. Kita tidak punya obsesi yang romantis atau idealisme yang berlebihan, ya, termasuk mengenai demokrasi. Tapi percaya saya lah, saya peneliti sejarah, saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan, itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Pelan-pelan peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan akan. Percaya, itu adalah bukti dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stand Up Indo sekarang sudah jadi ormas walaupun nggak kebagian jatah tambang. Agak serem ya. Teman-teman, terima kasih. Sebenarnya kita pengennya nggak kesini. Kita pengen percaya aja sama wakil kita. Tapi seperti kata anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi kita terpaksa ada di sini buat teman-teman semua, dan masing-masing nanti berbicara. Maaf kita nggak ngajak Mamat karena agak-agak nggak bener. Ya, silakan atur. Mas siapa lagi? Atur Arsyad, silakan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Akarnya aja. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Habis ini saya masuk pilgub kayaknya, habis ini saya kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selalu kondusifnya. Ingat, kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti kata Presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga Bapak-Bapak di MK untuk terus. Dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia teman saya Arif Frit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Kami di sini mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang hadir di sana. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili
di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada. Kita tidak tidur ya teman-teman. Kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus. Kawal! Kita akan kawal! Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja dari saya. Hormat. Berikutnya, beri tepuk tangan untuk Tirta Emon. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan! 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 Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap tolol, teman-teman. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada titipan dari teman-teman yang di bawah. Iya, Ebel tolong, tapi ada satu lagi. Nah, Ebel datang sini untuk membela bersama kita. Hidup Ebel! Buat teman-teman yang nggak sempat hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan calon dulu, jangan ya deh ya. Hidup rakyat! Kita bikin ombak dari sini. Oh, gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, semua. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh, sekali lagi. Bintang Emon mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2. Agak lain tahu, agak lain tahu, agak lain tahu semuanya. Semua. Agak lain tahu, agak lain tahu, agak lain. Sekali lagi lebih keras. Agak lain tahu, agak lain tahu semuanya. Agak lain tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen singkat aja minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawan. Oke? Indonesia lawan, DPR lawan. Oke? Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan generasi-generasi berikut. Betul, Pak. Tidak terlupakan juga alam dengan keindahannya, kekayaannya yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia untuk kita rawat dengan baik. Masa depan alam kita, masyarakat kita, budaya kita sedang kita tentukan saat ini. Ya. Ibu Bapak, saya tidak mau berorasi panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Sama-sama, Pak. Kita tidak punya obsesi yang romantis atau idealisme yang berlebihan, ya, termasuk mengenai demokrasi. Tapi percaya saya lah, saya peneliti sejarah, saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan, itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Pelan-pelan peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan akan. Percaya, itu adalah bukti dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stand Up Indo sekarang sudah jadi ormas walaupun nggak kebagian jatah tambang. Agak serem ya. Teman-teman, terima kasih. Sebenarnya kita pengennya nggak kesini. Kita pengen percaya aja sama wakil kita. Tapi seperti kata anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi kita terpaksa ada di sini buat teman-teman semua dan masing-masing nanti berbicara. Maaf kita nggak ngajak Mamat karena agak-agak nggak bener. Ya, silakan atur. Apa siapa nih? Atur Arsyad, silakan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Akarnya ajaib. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Habis ini saya masuk pilgub kayaknya, habis ini saya kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selalu kondusifnya. Ingat, kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti kata Presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga Bapak-Bapak di MK untuk terus. Dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan di MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia teman saya Ari Krik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini. Mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang hadir di sana. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Dan kedatangan kita hari ini untuk menunjukkan bahwa kita rakyat untuk Indonesia. Kalau kalian tidak bisa memikirkan yang terbaik untuk Indonesia, kami arti untuk itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini hari ini, besok dan seterusnya untuk terus mengawal apa yang sudah diputuskan MK. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada. Kita tidak tidur ya teman-teman. Kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus. Kawal! Kita akan kawal! Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja dari saya. Hormat. Berikutnya beri tepuk tangan untuk Tirta Emon. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan! 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 Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap tolol, teman-teman. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada titipan dari teman-teman yang di bawah. Iya, Ebel tolol, tapi ada satu lagi. Nah, Ebel datang ke sini untuk membela bersama kita. Hidup Ebel! Buat teman-teman yang nggak sempat hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan calon dulu, jangan ya deh ya. Hidup rakyat! Kita bikin ombak dari sini. Oh, gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, semua. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh, sekali lagi. Bintang Ebon mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2. Agak lain tahu, agak lain tahu, agak lain tahu semuanya. Semua. Agak lain tahu, agak lain tahu, agak lain. Sekali lagi lebih keras. Agak lain tahu, agak lain tahu semuanya. Agak lain tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen singkat aja minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawak. Oke? Indonesia lawan, DPR lawak. Oke? Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan generasi-generasi berikut. Betul, Pak. Tidak terlupakan juga alam dengan keindahannya, kekayaannya yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia untuk kita rawat dengan baik. Masa depan alam kita, masyarakat kita, budaya kita sedang kita tentukan saat ini. Ya. Ibu Bapak, saya tidak mau berorasi panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Sama-sama, Pak. Kita tidak punya obsesi yang romantis atau idealisme yang berlebihan, ya, termasuk mengenai demokrasi. Tapi percaya saya lah, saya peneliti sejarah, saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan, itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Pelan-pelan peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan akan. Percaya, itu adalah bukti dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stand Up Indo sekarang sudah jadi ormas walaupun nggak kebagian jatah tambang. Agak serem ya. Teman-teman, terima kasih. Sebenarnya kita pengennya nggak kesini. Kita pengen percaya aja sama wakil kita. Tapi seperti kata anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Jadi kita terpaksa ada di sini buat teman-teman semua dan masing-masing nanti berbicara. Maaf kita nggak ngajak Mamat karena agak-agak nggak bener. Ya, silakan atur. Apa siapa lagi? Atur Arsyad, silakan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Teman-teman semuanya, mohon maaf kami 4 orang hadir di sini mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana gitu. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang tolol. Kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang tolol. Tolol setolol-tololnya. Teman-teman, kita semua berkumpul hari ini di siang hari ini. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Akarnya ajaib. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang hari ini mengalami kemacetan. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Habis ini saya masuk pilgub kayaknya, habis ini saya kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selap kondusifnya. Ingat kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang seperti kata Presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga bapak-bapak di MK untuk terus. Dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia teman saya Ari Krik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera teman-teman semuanya. Kami di sini mungkin ada beberapa teman yang hadir di sini, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang hadir di sana. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk, tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Dan kedatangan kita hari ini untuk menunjukkan bahwa kita rakyat untuk Indonesia. Kalau kalian tidak bisa memikirkan yang terbaik untuk Indonesia, kami arti untuk itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini hari ini, besok dan seterusnya untuk terus mengawal apa yang sudah diputuskan MK. Ya, kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Kita tunjukkan bahwa rakyat masih ada. Kita tidak tidur ya teman-teman. Kita tidak tidur. Jadi kita akan kawal terus. Kawal! Kita akan kawal! Terima kasih banyak teman-teman. Itu saja dari saya. Hormat. Berikutnya, beri tepuk tangan untuk Bintang Emon. Teman-teman, kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan! 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 Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap tolol, teman-teman. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Berikan kami kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Tadi ada titipan dari teman-teman yang di bawah. Iya, Ebel tolong, tapi ada satu lagi. Nah, Ebel datang ke sini untuk membela bersama kita. Hidup Ebel! Buat teman-teman yang nggak sempat hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan calon dulu, jangan ya deh ya. Hidup rakyat! Kita bikin ombak dari sini. Oh, gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, semua. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, itu dari kami. Mari kita tutup dengan lagu kita. Oh, sekali lagi. Bintang Emon mau buat di reelsnya, lumayan ya. 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita selesai komika, kita punya lagu buat senang-senang. Kita lagu agak lain. 1, 2. Agak lain tahu, agak lain semua. Sekali lagi lebih keras. Agak lain tahu. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen singkat saja, minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawan. Oke? Indonesia lawan, DPR lawan. Oke? Indonesia! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan generasi-generasi berikut. Betul, Pak. Tidak terlupakan juga alam dengan keindahannya, kekayaannya yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia untuk kita rawat dengan baik. Masa depan alam kita, masyarakat kita, budaya kita sedang kita tentukan saat ini. Ya. Ibu Bapak, saya tidak mau berorasi panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Sama-sama, Pak. Kita tidak punya obsesi yang romantis atau idealisme yang berlebihan, ya, termasuk mengenai demokrasi. Tapi percaya saya loh, saya peneliti sejarah, saya selalu bicara atas dasar fakta dan data. Sejarah menunjukkan begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan, itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang. Pelan-pelan peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan akan. Percaya, itu adalah bukti dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stand Up Indo sekarang sudah jadi mahasiswa Unhas sudah mulai keluar dari ruang-ruang kuliah mereka menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Pada dasarnya orang yang memusuhi sesuatu itu biasanya dijelaskan ini aksinya akan seperti apa? Ya, jadi kami aksi di sini untuk mengawal keputusan dari DPR yang akan memutuskan terkait adanya tumpang tindih aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan kami harap dari teman-teman mahasiswa agar putusan diambil oleh para perwakilan kami di DPR sana untuk mengambil keputusan sebaik-baik dan sebijak-bijaknya. Nah, ini masa aksinya ada berapa jumlahnya kira-kira? Kalau untuk dari Fakultas Teknik sendiri itu ada sekitar 400 orang. Ini teknik saja atau semua? Kalau untuk di fakultas lain kami baru bergabung di Taman Rea ini. Oke, siap. Nah, ini lokasi aksinya nanti di mana? Untuk lokasi aksi itu kami akan pusatkan di flyover dekat gedung DPRD. Oke, mungkin tuntutan aksi ada? Ada, yaitu bagaimana supaya keputusan yang sebentar akan diambil oleh para perwakilan kami di DPRD akan untuk diambil sebijak-bijaknya dan sebaik-baiknya agar tidak merugikan rakyat dan kemudian menguntungkan hanya untuk beberapa pihak yang mungkin kedepannya berencana untuk membangun suatu dinasti untuk negeri ini.
Dijelaskan ini aksinya akan seperti apa? Ya, jadi kami aksi di sini untuk mengawal keputusan dari DPR yang akan memutuskan terkait adanya tumpang tindih aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan kami harap dari teman-teman mahasiswa agar putusan yang diambil oleh para perwakilan kami di DPR sana untuk mengambil keputusan sebaik-baik dan sebijak-bijaknya. Nah, ini masa aksinya ada berapa jumlahnya kira-kira? Kalau untuk dari Fakultas Teknik sendiri itu ada sekitar 400 orang. Ini teknik saja atau semua? Kalau untuk di fakultas lain kami baru bergabung di Taman Andrea ini. Oke, siap. Nah, ini lokasi aksinya nanti di mana? Untuk lokasi aksi itu kami akan pusatkan di flyover dekat gedung DPRD. Oke, mungkin tuntutan aksi ada? Ada, yaitu bagaimana supaya keputusan yang sebentar akan diambil oleh para perwakilan kami di DPRD akan untuk diambil sebijak-bijaknya dan sebaik-baiknya agar tidak merugikan rakyat dan kemudian menguntungkan hanya untuk beberapa pihak yang mungkin kedepannya berencana untuk membangun suatu dinasti untuk negeri ini. Dijelaskan ini aksinya akan seperti apa? Ya, jadi kami aksi di sini untuk mengawal keputusan dari DPR yang akan memutuskan terkait adanya tumpang tindih aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan kami harap dari teman-teman mahasiswa agar putusan yang diambil oleh para perwakilan kami di DPR sana untuk mengambil keputusan sebaik-baik dan sebijak-bijaknya. Nah, ini masa aksinya ada berapa jumlahnya kira-kira? Kalau untuk dari Fakultas Teknik sendiri itu ada sekitar 400 orang. Ini teknik saja atau semua? Kalau untuk di fakultas lain kami baru bergabung di Taman Andrea ini. Oke, siap. Nah, ini lokasi aksinya nanti di mana? Untuk lokasi aksi itu kami akan pusatkan nomor 60 dan nomor 70 yang di mana nomor 60 menyangkut persoalan bahwasanya setiap partai berhak mengusulkan kadernya untuk menjadi calon pilkada, dan kemudian pada pasal 70 itu kemudian merevisi bahwa sebelumnya mempunyai pasal yang menyangkut persoalan batas usia, namun Mahkamah Konstitusi itu mengubah bahwasanya batas usia pada ditetapkan mulai penetapan
generasi-generasi berikut. Betul, Pak. Tidak terlupakan juga alam dengan keindahannya, kekayaannya yang dititipkan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia untuk kita rawat dengan baik. Masa depan alam kita, masyarakat kita, budaya kita sedang kita tentukan saat ini. Ya. Ibu Bapak, saya tidak mau berorasi panjang lebar. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Sama-sama, Pak. Kita tidak punya obsesi yang romantis atau idealisme yang berlebihan. Halo Tribuners, selamat siang. Jadi pada saat ini giliran dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau sekitar ratusan mahasiswa dari Universitas Makassar yang dikomandoi langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mulai padati flyover Kota Makassar. Tampak dari sebagai lambang identitas dari Universitas Negeri Makassar. Tampak para pengunjuk rasa ini khususnya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar membentangkan spanduk dan juga menguasai bahu jalan Andi Petarani Makassar. Dan untuk mahasiswa untuk kelompok 1 itu sudah berada sampai di titik kumpul dari mahasiswa Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa Makassar dari berbagai kampus hari ini menggelar unjuk rasa besar-besaran yang titik kumpulnya itu di flyover Makassar dan juga akan menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan bisa kita lihat langsung Tribuners, mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini dengan kompak menggunakan seragam atau jas orange dan membentangkan spanduk. Sementara para arus lalu lintas pada siang hari ini dipastikan macet total. Siapa anak pergi? Ada ketemu amat di Gunung Sari atau Menara Pinisi UNM. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar itu berjalan kaki dari kampus menuju ke flyover Makassar, dan nantinya di flyover itu akan menjadi pusat titik temu antara mahasiswa di seluruh kota Makassar. Dan rencananya juga Sementara itu, Tribuners, masa aksi dari Universitas Hasanuddin Makassar sudah mulai menuju ke titik aksi di flyover Kota Makassar dan juga depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melihat seperti apa masa aksi di Universitas Hasanuddin Makassar, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Yaumil dari Unhas Makassar. Selamat sore, Yaumil. Rekan Yaumil, selamat sore. Ya, Tribuners, masa aksi dari Universitas Hasanuddin sudah long march dari Unhas menuju ke depan gedung DPRD dan juga di bawah flyover di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Masa aksi berkisar 500-an mahasiswa yang menggunakan alma mater Universitas Hasanuddin berwarna merah. Kita hubungi kembali reporter Tribun Timur, ada rekan Yaum. Selamat sore. Dan juga Tribuners, dapat disaksikan seperti apa masa aksi dari Universitas Hasanuddin sore hari ini menuju ke titik aksi dan berkumpul bersama masa aksi lainnya. Selamat sore rekan Yaumil.
Ya, selamat sore rekan. Baik rekan Yaumil, dapat disampaikan seperti apa masa aksi dari mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar menuju ke lokasi atau titik aksi pada sore hari ini? Ya, baik rekan, bisa saya sampaikan bahwa demonstrasi hari ini merupakan respon mahasiswa terkait putusan atau sidang yang dilakukan oleh Balik DPR RI yang mana membatalkan atau mengamputasi putusan MK, yang mana putusan MK ini membuka cakrawala demokrasi di Indonesia ya, sehingga kemudian dari keputusan MK itu respon DPR membatalkan keputusan MK tersebut, sehingga masyarakat, aktivis dan mahasiswa merasa bahwa DPR RI ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu ketika membatalkan keputusan MK, sehingga respon mahasiswa hari ini di Kota Makassar itu dengan turun ke jalan. Pantauan kami di Universitas Hasanuddin yang tadi siang sudah berkumpul sebanyak 500 mahasiswa untuk turun langsung ke titik aksi atau turun ke jalan merespon kebijakan yang dilakukan oleh DPR RI. Nah, mahasiswa Unhas sendiri terdiri dari berbagai fakultas, yang dominan sendiri itu dari Fakultas Teknik Unhas, kemudian juga dari fakultas-fakultas lain. Mahasiswa merespon tindakan DPR RI ini sebagai sebuah akal-akalan dan mencederai akal demokrasi di Indonesia. Dan seruan aksi ini serentak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Makassar saja, dan juga hari ini ada banyak kampus yang melakukan aksi yang akan terpusat atau bersentral aksinya berada di flyover dan gedung DPRD Sulsel. Seperti demikian Tribuners yang bisa saya sampaikan. Pada saat masa aksi dari Universitas Hasanuddin berkumpul, tadi mulai pukul berapa terlihat sudah memadati Unhas, baik dari Unhas Goa maupun Unhas Makassar, kemudian bertemu di Universitas Hasanuddin di Makassar, Tamalan Rea pada siang tadi, rekan Yaumil? Ya, bisa diperkirakan bahwa mahasiswa Unhas dari semua fakultas itu berkumpul di pintu 2 Unhas sekira pukul 2 siang. Kemudian mereka bergerak menuju lokasi sekira pukul setengah 3 siang, Tribuners. Dan di flyover sendiri saat ini sudah banyak juga demonstran yang sudah berkumpul di flyover untuk menyuarakan pendapat dan mengawal putusan MK. Jadi bisa saya sampaikan bahwa tema utama daripada aksi serentak hari ini adalah mengawal keputusan MK. Demikian. Baik. Benar. Rekan Yaum, apakah sempat mewawancarai mahasiswa Universitas Hasanuddin pada sore dan siang hari tadi terkait apa kemudian tuntutan mereka pada aksi demonstrasi kali ini dalam mengawal isu aksi serentak Selamatkan Konstitusi? Ya, baik rekan. Tadi dari Korlap Aksi sendiri menyampaikan bahwa memang tema utama daripada aksi serentak hari ini yaitu mengawal putusan MK. Putusan MK ini ibaratkan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya, khususnya pada pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Keputusan MK nomor 60 yang keluar pada Selasa lalu ini memungkinkan partai politik yang tidak punya kursi di parlemen, di elektoral, itu dapat mengusung calonnya sendiri. Dan MK juga, putusan MK juga mengatur terkait usia pencalonan kepala daerah, yaitu minimal berusia 30 tahun pada saat pendaftaran untuk menjadi kepala daerah. Nah, keputusan ini yang kemudian diamputasi atau dijegal oleh DPR RI ya, agar putusan MK tidak berlaku pada pilkada yang akan datang, dan DPR RI akan merujuk pada putusan MA atau Mahkamah Agung yang mana membolehkan calon gubernur dan wakil gubernur itu minimal usianya 30 tahun terhitung saat pelantikan. Jadi memang tema utama atau seruan aksi utama, tuntutan utama mahasiswa hari ini adalah mengawal putusan MK. Bagaimana caranya atau tujuan aksinya itu untuk
DPR RI tidak menyepakati Undang-Undang Revisi Pilkada 2024 yang merujuk pada putusan MA. Demikian. Baik, sore hari ini mahasiswa Unhas apakah sudah berada di titik demonstrasi begitu rekan Yaumil, karena baru berangkat dari Universitas Hasanuddin secara long march begitu, dan juga apakah sudah berkumpul di titik demonstrasi baik di flyover maupun di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan? Ya, baik rekan. Kalau dari pantauan kami di sosial media sudah nampak masa aksi di depan di flyover ya, memenuhi flyover siang ini. Artinya memang walaupun masa Unhas belum sampai di sana, tetapi bisa dipastikan bahwa selama perjalanan mahasiswa Unhas tetap membawa isu dan tujuan tuntutannya sendiri, yaitu kawal putusan MK. Jadi sehingga saya rasa tujuan aksi bisa tercapai walaupun belum berada atau belum bergabung dengan masa aksi lainnya di flyover. Baik, pada saat mahasiswa Unhas sekitar 500 mahasiswa keluar untuk berunjuk rasa, apakah rekan Yaum sempat mendapatkan respon dari pihak kampus karena perkuliahan juga sudah dimulai pada minggu ini? Ya, baik. Saya rasa pihak mahasiswa sudah punya manajemen tersendiri untuk mengakali atau melakukan aksi ya pada siang hari ini. Jadi terkait perkuliahan itu resiko masing-masing mahasiswa, dan turun ke jalan pada hari ini juga pun lebih penting karena untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia, khususnya di Sulsel itu sendiri. Baik, selain itu rekan Yaum, apakah ada informasi dari kampus sekitaran Universitas Hasanuddin Makassar yang juga turut ikut aksi dalam aksi kali ini? Misalnya ada beberapa kampus di sekitar Unhas, mungkin apakah ada informasi juga? Ya, sejauh ini yang kami dalam pantauan itu masih mahasiswa Unhas yang terang-terangan, karena mahasiswa Unhas memakai identitas alma mater sehingga sangat mudah diketahui. Sedangkan mungkin untuk mahasiswa lain yang mungkin ada yang ikut tapi tidak menggunakan identitas tertentu sehingga tidak bisa diidentifikasi. Demikian. Terima kasih rekan Yaum atas laporannya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Kami menantikan informasi update lainnya terkait aksi serentak Selamatkan Konstitusi pada hari ini. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners juga berikut dapat disaksikan video bagaimana mahasiswa dan berbagai kemudian aliansi dan juga kelompok-kelompok masyarakat turun ke jalan untuk melaksanakan aksi serentak Selamatkan Konstitusi hari ini. Demonstrasi ini akan melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan yang tak jauh dari perempatan atau flyover kota Makassar.
Jadi Tribuners, sejauh ini masa yang paling banyak itu dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sudah ada sebagian yang sudah sampai di flyover Makassar ya. Jadi Tribuners, sekali lagi bagi masyarakat Kota Makassar yang hendak melintasi Jalan Andi Petarani maupun dari Jalan Urip Sumoharjo agar mengurungkan niat, karena saat ini sudah mulai terjadi kemacetan dan bisa kita lihat sendiri para demonstran ini sudah menutup sebagian bahu jalan. Namun ada beberapa kendaraan yang masih berusaha untuk menerobos para pengunjuk rasa ini. Waduh, banyak komen. Kameranya fokus. Oke. Karena saat ini kita sedang pegang kamera sambil jalan Tribuners. Jadi mohon maaf bila mana sorotan kamera ini agak sedikit bergerak ya. Di siang hari ini cuaca di Kota Makassar itu sangat panas sekali. Sedikit lagi. Nah, Tribuners, sudah ada kendaraan roda 6 yang dihentikan oleh para pengunjuk rasa. Selain dibawa flyover Tribuners di Jalan Andi Pangerang Petarani, rupanya ada puluhan dari mahasiswa HMI berapa orang itu sih? Banyak. 7 mobil tadi, rombongan. Saya ke sana dulu, Mas? Iya, siap. Oke, Tribuners, karena HP saya ini habis tenaga ya, sampai di sini dulu live kita. Namun 2 menit ke depan kita akan live. Halo Tribuners, selamat siang.
Jadi pada saat ini giliran dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau sekitar ratusan mahasiswa dari Universitas Makassar yang dikomandoi langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mulai padati flyover Kota Makassar. Tampak dari sebagai lambang identitas dari Universitas Negeri Makassar. Tampak para pengunjuk rasa ini, khususnya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, membentangkan spanduk dan juga menguasai bahu jalan Andi Petarani Makassar. Dan untuk mahasiswa untuk kelompok 1 itu sudah berada sampai di titik kumpul dari mahasiswa Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa Makassar dari berbagai kampus hari ini menggelar unjuk rasa besar-besaran yang titik kumpulnya itu di flyover Makassar dan juga akan menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan bisa kita lihat langsung Tribuners, mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini dengan kompak mengenakan seragam atau jas orange dan membentangkan spanduk. Sementara para arus lalu lintas pada siang hari ini dipastikan macet total. Tahu siapa anak pergi? Ada Presatan Kak. Oh. Ada 21. Berapa dari FDS? Ada tadi 70-an lebih Kak. 70 lebih? Masih bertambah lagi Kak karena ada nyusul setelah kuliah. Oh gitu ya? Iya. Ada yang apa? Ada Kak. Oh iya. Ya, bisa ketemu lah. Dari kami ini Kak. Dari kami ini Kak. Ben. Saya ke sana main ini. Oke. Jadi Tribuners dimulai di depan Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Gunung Sari atau Menara Pinisi UNM. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar itu berjalan kaki dari kampus menuju ke flyover Makassar, dan nantinya di flyover itu akan menjadi pusat titik temu antara mahasiswa di seluruh kota Makassar. Dan rencananya juga para demonstrasi ini akan melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan yang tak jauh dari perempatan atau flyover kota Makassar.
Jadi Tribuners, sejauh ini masa yang paling banyak itu dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sudah ada sebagian yang sudah sampai di flyover Makassar ya. Jadi Tribuners, sekali lagi bagi masyarakat Kota Makassar yang hendak melintasi Jalan Andi Petarani maupun dari Jalan Urip Sumoharjo agar mengurungkan niat, karena saat ini sudah mulai terjadi kemacetan dan bisa kita lihat sendiri para demonstran ini sudah menutup sebagian bahu jalan. Namun ada beberapa kendaraan yang masih berusaha untuk menerobos para pengunjuk rasa ini. Waduh, banyak komen. Kameranya fokus. Oke. Karena saat ini kita sedang pegang kamera sambil jalan Tribuners. Jadi mohon maaf bila mana sorotan kamera ini agak sedikit bergerak ya. Di siang hari ini cuaca di Kota Makassar itu sangat panas sekali. Sedikit lagi. Nah, Tribuners, sudah ada kendaraan roda 6 yang dihentikan oleh para pengunjuk rasa. Selain dibawa flyover, Tribuners,
Unem. Ah. Iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Sini aja. Waalaikumsalam. Ada lagi datang. Unem juga. Unem. Ah. Iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Sini aja. Waalaikumsalam. Ada lagi datang. Unem juga. Unem. Ah. Iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Sini aja. Waalaikumsalam. Ada lagi datang. Unem juga. Unem. Ah. Iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Sini aja. Sini aja.
Unem, Via. Ada merah ini ya kayak aja. Sini aja. Unem, Via. Ada merah ini ya kayak aja. Sini aja. Unem juga. Unem, Via. Ada merah ini ya kayak aja. Sini aja. Unem juga. Unem, Via. Ada merah ini ya kayak aja. Sini aja.
Waalaikumsalam. Ada lagi datang. Kuning juga. Kuning. Ah. Iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Pilkada dan Pilgub 2024. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian pada hari ini mengadakan rapat paripurna untuk mengkasasi apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu kemudian kami dan gerakan aktivis mahasiswa mencegah dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak mengganggu gugat apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah final dan sudah mengikat bahwasanya siapapun yang membatasi, siapapun yang membatalkan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu adalah pelanggaran konstitusi. Oleh sebab itu, pada pasal 70 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astra Lesa. Saya berasal dari Flores, NTT. Yang kemudian terus digaungkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Kalem. Gak usah mukul-mukul, kalem. Thank you.
Semua naik, nanti kita foto, kita asik di media. Naik, yang bisa naik. Saya mau foto, itu adalah simbol kekecewaan.
yang di mana mereka dalam batas setia ya untuk menyelamatkan itu kemudian Waalaikumsalam. Ada lagi datang. Unem juga. Unem. Ah. Oh, iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Sini sih. Waalaikumsalam. Ada lagi datang. Unem juga. Unem. Ah. Oh, iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Sini sih.
Iya. Ada ya merah ini ya kayak aja. Waalaikumsalam. Ada lagi datang. Kuning juga. Kuning. Ah. Iya. Ada ya merah ini ya kayak aja.
Kami aksi di sini untuk mengawal keputusan dari DPR yang akan memutuskan terkait adanya tumpang tindih aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dan kami harap dari teman-teman mahasiswa agar putusan diambil oleh para perwakilan kami di DPR sana untuk mengambil keputusan sebaik-baik dan sebijak-bijaknya. Nah ini masa aksinya ada berapa jumlahnya kira-kira? Kalau untuk dari Fakultas Teknik sendiri itu ada sekitar 400 orang. Ini teknik saja atau semua? Kalau untuk di fakultas lain kami baru bergabung di Taman Ria ini. Oke siap. Nah ini lokasi aksinya nanti di mana? Untuk lokasi aksi itu kami akan pusatkan di flyover dekat gedung DPRD. Oke, mungkin tuntutan aksi ada? Ada, yaitu bagaimana supaya keputusan yang sebentar akan diambil oleh para perwakilan kami di DPRD akan untuk diambil sebijak-bijaknya dan sebaik-baiknya agar tidak merugikan rakyat dan kemudian menguntungkan hanya untuk beberapa pihak yang mungkin kedepannya berencana untuk membangun suatu dinasti untuk negeri ini. Dijelaskan ini aksinya akan seperti apa? Ya, jadi kami aksi di sini untuk mengawal. Waalaikumsalam. Ada lagi data. Kemarin itu berapa? Kuning juga. Kunem, iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Kesini sih.
Unem. Ah. Iya. Ada ya merah ini ya kayaknya sih. Saat ini saya berada di kawasan flyover Makassar, di mana ada ribuan mahasiswa yang memadati kawasan flyover ini, dan arus kendaraan tidak dapat melintas dari jalan APP Trani menuju tol, begitupun dari arah sebaliknya, kecuali menggunakan tol layang APP Trani, itu baru bisa diakses menuju tol dan sebaliknya. Kita akan ke Kasat Lantas seperti apa pengaturan lalu lintas atau jalur alternatif yang disiapkan untuk kendaraan agar bisa melintas di kawasan flyover ini. Ya, Kasat Lantas Polrestabes Makassar menjelaskan terkait jalur alternatif yang dapat dilalui untuk tidak ada alternatif sekarang ini, tidak ada alternatif, semua saya normalkan ya, walaupun ini ada di flyover dari tol maupun dari wilayah selatan kota itu tidak bisa dilewati karena tertutup oleh adik-adik yang melakukan menyampaikan orasinya, sehingga saya menyampaikan kepada pengendara untuk masuk wilayah Karuwisi Macini, kemudian di depan Toyota masuk ke Urip ya, bawah Kareng ya, bawah Kareng. Kemudian untuk di lantai 2, lantai 3 tol itu sudah lancar dari tadi ya. Kalau ada beberapa penutupan ya di kilo 4 di bawah aja. Kalau yang dari arah Urip DPR sana apa? Kalau dari jalan barat ke timur lancar ya, lancar ya, dari DPR juga ada, tapi lancar bisa. Yang tertutup adalah hanya di kilo 4 saja. Dari timur manuver ke kiri ke selatan lancar. Ya. Tidak ada pengalihan Pak? Tidak ada pengalihan, cuma di sini pengalihan biasa, tidak ada rekayasa biasa, pengaturan biasa, sehingga adik-adik yang menyampaikan orasinya itu bisa lancar dan bisa aman. Kira-kira sampai jam berapa? Mudah-mudahan kalau sesuai dengan izinnya itu sampai jam 6 ya. Mudah-mudahan jam 6 sudah bubar. Nah ini gabungan ya, gabungan dari beberapa kampus. Ada himbauan khusus untuk pengendara? Untuk hari ini himbauan untuk pengendara ya, apabila ada kegiatan mahasiswa di flyover khususnya di lantai satunya, maka hindarilah wilayah kilo 4 flyover. Kemudian yang kedua, untuk alat berat yang roda 6 ke atas itu dihimbau untuk tidak melintas di kilometer 6, karena siapa tahu ada sesuatu atau ada kita yang ditahan untuk melakukan orasi. Terima kasih banyak Pak Kasat Lantas. Ya, itu dia tadi himbauan penjelasan Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Muhammad Rahmat atau Kompol Muhammad Rahmat terkait kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover. Jadi di sini tidak dapat dilalui kendaraan dari area APP Terani atau dari pertigaan Alauddin Terani, itu diarahkan masuk atau dialihkan masuk ke jalan Karuwisi, keluar di samping Kala Toyota, dan dari arah sebaliknya itu juga lancar dari arah timur atau bawah Karaeng, Urip. Dikatakan Kasat Lantas tadi juga terpantau lancar. Sementara yang dari arah tol itu
diarahkan ke tol layang APP Terani dan turun di Panakukang atau pertigaan Boulevard. Sementara dari arah Perintis juga terpantau lancar langsung masuk ke arah Veterani menuju Alauddin. Seperti ini situasi terkini di kawasan flyover yang petang sore ini masih dipadati pengunjuk rasa. Polisi mendrop rupanya air minum untuk mahasiswa. Ini dia satu mobil air minum di drop oleh personil kepolisian. Ke sana deh. Udah dapat belum? Balik ke Jora. Dos air minum, air gelas dibagikan ke mahasiswa pengunjuk rasa dalam petang atau sore ini. Zaman-zaman apa itu? Ini kenapa yang kau bawa jaringan saudara?
saat ini saya berada di kawasan flyover Makassar, di mana ada ribuan mahasiswa yang memadati kawasan flyover ini, dan arus kendaraan tidak dapat melintas dari jalan APP Veterani menuju tol, begitupun dari arah sebaliknya, kecuali menggunakan tol layang APP Veterani, itu baru bisa diakses menuju tol dan sebaliknya. Kita akan ke Kasat Lantas seperti apa pengaturan lalu lintas atau jalur alternatif yang disiapkan untuk kendaraan agar bisa melintas di kawasan flyover ini. Ya, Kasat Lantas Polrestabes Makassar menjelaskan terkait jalur alternatif yang dapat dilalui untuk tidak ada alternatif sekarang ini, tidak ada alternatif. Semua saya normalkan. Ya, walaupun ini ada di flyover dari tol maupun dari wilayah selatan kota, tidak bisa dilewati karena tertutup oleh adik-adik yang melakukan menyampaikan orasinya, sehingga saya menyampaikan kepada pengendara untuk masuk ke wilayah Karwisi Macini, kemudian di depan Toyota masuk ke Urip ya, Bawah Kareng ya, Bawah Kareng. Kemudian untuk di lantai 2, lantai 3 tol itu sudah lancar dari tadi ya. Kalau ada beberapa penutupan ya di kilo 4 di bawah aja. Kalau yang dari arah Urip DPR sana apa? Kalau dari jalan barat ke timur lancar ya, lancar ya, dari DPR juga ada, tapi lancar bisa. Yang tertutup adalah hanya di kilo 4 saja. Dari timur manuver ke kiri ke selatan lancar. Ya. Tidak ada pengalihan Pak? Tidak ada pengalihan, cuma di sini pengalihan biasa, pengaturan tidak ada rekayasa biasa, pengaturan biasa, sehingga adik-adik yang menyampaikan orasinya itu bisa lancar dan bisa aman. Kira-kira sampai jam berapa? Mudah-mudahan kalau sesuai dengan izinnya itu sampai jam 6 ya. Mudah-mudahan sampai jam 6 sudah bubar. Nah ini gabungan ya, gabungan dari beberapa kampus. Ada himbauan khusus untuk pengendara? Untuk hari ini himbauan untuk pengendara ya, apabila ada kegiatan mahasiswa di flyover khususnya di lantai satunya, maka hindarilah wilayah kilo 4 flyover. Kemudian yang kedua, untuk alat berat yang roda 6 ke atas itu dihimbau untuk tidak melintas di kilometer 6, karena siapa tahu ada sesuatu atau ada kita yang ditahan untuk melakukan orasi. Terima kasih banyak Pak Kasat Lantas. Ya, itu dia tadi himbauan penjelasan Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Mamat Rahmat atau Kompol Mamat Rahmat terkait kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover. Jadi di sini tidak dapat dilalui kendaraan dari area APP Veterani atau dari pertigaan Alaudin Veterani, itu diarahkan masuk atau dialihkan masuk ke jalan Karwisi, keluar di samping Kala Toyota, dan dari arah sebaliknya itu juga lancar dari arah timur atau Bawah Kareng, Urip. Dikatakan Kasat Lantas tadi juga terpantau lancar. Sementara yang dari arah tol itu diarahkan ke tol layang APP Veterani dan turun di Panakukang atau pertigaan Boulevard. Sementara dari arah Perintis juga terpantau lancar, langsung masuk ke arah Veterani menuju Alaudin. Seperti ini situasi terkini di kawasan flyover yang petang sore ini masih dipadati pengunjuk rasa. Polisi mendrop rupanya air minum untuk mahasiswa. Ini dia satu mobil air minum di drop personil kepolisian.
Ke sana deh. Udah dapat belum? Balik ke Jora. Puluhan dos air minum air gelas dibagikan ke mahasiswa pengunjuk rasa dalam petang atau sore ini. Zaman-zaman apa itu? Itu kenapa kau bawa jaringan saudara?
ini saya berada di kawasan flyover Makassar, di mana ada ribuan mahasiswa yang memadati kawasan flyover ini, dan arus kendaraan tidak dapat melintas dari jalan APP Veterani menuju tol, begitupun dari arah sebaliknya, kecuali menggunakan tol layang APP Veterani, itu baru bisa diakses menuju tol dan sebaliknya. Kita akan ke Kasat Lantas seperti apa pengaturan lalu lintas atau jalur alternatif yang disiapkan untuk kendaraan agar bisa melintas di kawasan flyover ini. Ya, Kasat Lantas Polrestabes Makassar menjelaskan terkait jalur alternatif yang dapat dilalui untuk tidak ada alternatif sekarang ini tidak ada alternatif. Semua saya normalkan. Ya, walaupun ini ada di flyover dari tol maupun dari wilayah selatan kota, tidak bisa dilewati karena tertutup oleh adik-adik yang melakukan menyampaikan orasinya, sehingga saya menyampaikan kepada pengendara untuk masuk wilayah Karwisi Macini, kemudian di depan Toyota masuk ke Urip ya, Bawah Kareng ya, Bawah Kareng. Kemudian untuk di lantai 2, lantai 3 tol itu sudah lancar dari tadi ya. Kalau ada beberapa penutupan ya di kilo 4 di bawah aja. Kalau yang dari arah Urip DPR sana apa? Kalau dari jalan barat ke timur lancar ya, lancar ya, dari DPR juga ada, tapi lancar bisa. Yang tertutup adalah hanya di kilo 4 saja. Dari timur manuver ke kiri ke selatan lancar. Ya. Tidak ada pengalihan Pak? Tidak ada pengalihan, cuma di sini pengalihan biasa, tidak ada rekayasa biasa, pengaturan biasa, sehingga adik-adik yang menyampaikan orasinya itu bisa lancar dan bisa aman. Kira-kira sampai jam berapa? Mudah-mudahan kalau sesuai dengan izinnya itu sampai jam 6 ya. Mudah-mudahan jam 6 sudah bubar. Nah ini gabungan ya, gabungan dari beberapa kampus. Ada himbauan khusus untuk pengendara? Untuk hari ini himbauan untuk pengendara ya, apabila ada kegiatan mahasiswa di flyover khususnya di lantai satunya, maka hindarilah wilayah kilo 4 flyover. Kemudian yang kedua, untuk alat berat yang roda 6 ke atas itu dihimbau untuk tidak melintas di kilometer 6, karena siapa tahu ada sesuatu atau ada kita yang ditahan untuk melakukan orasi. Terima kasih banyak Pak Kasat Lantas. Ya, itu dia tadi himbauan penjelasan Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Muhammad Rahmat atau Kompol Muhammad Rahmat terkait kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover. Jadi di sini tidak dapat dilalui kendaraan dari area APP Veterani atau dari pertigaan Alaudin Veterani, itu diarahkan masuk atau dialihkan masuk ke jalan Karwisi, keluar di samping Kala Toyota, dan dari arah sebaliknya itu juga lancar dari arah timur atau Bawah Karaeng, Urip, dikatakan Kasat Lantas tadi juga terpantau lancar. Sementara yang dari arah tol itu diarahkan ke tol layang APP Veterani dan turun di Panakukang atau pertigaan Boulevard. Sementara dari arah Perintis juga terpantau lancar, langsung masuk ke arah Veterani menuju Alaudin. Seperti ini situasi terkini di kawasan flyover yang petang sore ini masih dipadati pengunjuk rasa. Polisi mendrop rupanya air minum untuk mahasiswa. Ini dia satu mobil air minum di drop personil kepolisian.
Puluhan dos air minum, air gelas dibagikan ke mahasiswa pengunjuk rasa dalam petang atau sore ini. Zaman-zaman apa itu? Itu kenapa kau bawa jaringan saudara?
saat ini saya berada di kawasan flyover Makassar, di mana ada ribuan mahasiswa yang memadati kawasan flyover ini, dan arus kendaraan tidak dapat melintas dari jalan APP Veterani menuju tol, begitupun dari arah sebaliknya, kecuali menggunakan tol layang APP Veterani, itu baru bisa diakses menuju tol dan sebaliknya. Kita akan ke Kasat Lantas seperti apa pengaturan lalu lintas atau jalur alternatif yang disiapkan untuk kendaraan agar bisa melintas di kawasan flyover ini. Ya, Kasat Lantas Polrestabes Makassar menjelaskan terkait jalur alternatif yang dapat dilalui untuk tidak ada alternatif sekarang ini, tidak ada alternatif. Semua saya normalkan. Ya, walaupun ini ada di flyover dari tol maupun dari wilayah selatan kota, itu tidak bisa dilewati karena tertutup oleh adik-adik yang melakukan menyampaikan orasinya, sehingga saya menyampaikan kepada pengendara untuk masuk di wilayah Karwisi Macini, kemudian di depan Toyota masuk ke Urip ya, bawah Kareng ya, bawah Kareng. Kemudian untuk di lantai 2, lantai 3 tol itu sudah lancar dari tadi ya. Kalau ada beberapa penutupan ya di kilo 4 di bawah aja. Kalau yang dari arah Urip DPR sana apa? Kalau dari jalan barat ke timur lancar ya, lancar ya, dari DPR juga ada, tapi lancar bisa. Yang tertutup adalah hanya di kilo 4 saja. Dari timur manuver ke kiri ke selatan lancar. Ya. Tidak ada pengalihan Pak? Tidak ada pengalihan, cuma di sini pengalihan biasa, tidak ada rekayasa biasa, pengaturan biasa, sehingga adik-adik yang menyampaikan orasinya itu bisa lancar dan bisa aman. Kira-kira sampai jam berapa? Mudah-mudahan kalau sesuai dengan izinnya itu sampai jam 6 ya. Mudah-mudahan untuk jam 6 sudah bubar. Nah ini gabungan ya, gabungan dari beberapa kampus. Ada himbauan khusus untuk pengendara? Untuk hari ini himbauan untuk pengendara ya, apabila ada kegiatan mahasiswa di flyover khususnya di lantai satunya, maka hindarilah wilayah kilo 4 flyover. Kemudian yang kedua, untuk alat berat yang roda 6 ke atas itu dihimbau untuk tidak melintas di kilometer 6, karena siapa tahu ada sesuatu atau ada kita yang ditahan untuk melakukan orasi. Terima kasih banyak Pak Kasat Lantas. Ya, itu dia tadi himbauan penjelasan Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Muhammad Rahmat atau Kompol Muhammad Rahmat terkait kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover. Jadi di sini tidak dapat dilalui kendaraan dari area APP Veterani atau dari pertigaan Alaudin Veterani, itu diarahkan masuk atau dialihkan masuk ke jalan Karwisi, keluar di samping Kala Toyota, dan dari arah sebaliknya itu juga lancar dari arah timur atau bawah Karaeng, Urip. Dikatakan Kasat Lantas tadi juga terpantau lancar. Sementara yang dari arah tol itu diarahkan ke tol layang APP Veterani dan turun di Panakukang atau pertigaan Boulevard. Sementara dari arah Perintis juga terpantau lancar, langsung masuk ke arah Veterani menuju Alaudin. Seperti ini situasi terkini di kawasan flyover yang petang sore ini masih dipadati pengunjuk rasa. Polisi mendrop rupanya air minum untuk mahasiswa. Ini dia satu mobil air minum di drop personil kepolisian.
dos air minum air gelas dibagikan ke mahasiswa pengunjuk rasa dalam petang atau sore ini. Zaman-zaman apa itu? Itu namanya pembawa jaringan saudara. Atau kemarin malam persis saya sudah saksikan. Oh ya, sini cari. Mana bendera darah kita? Masa milik kita? Darah kita. Darah kita. Bapak, bangsa ini. Atas satu nama dan satu kata, yaitu keadilan bangsa kita. Ribuan kelompok demonstran tolak RUU Pilkada mulai padati flyover Makassar. Sekelompok demonstran memadati kawasan flyover Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 22 Agustus 2024 siang hari ini. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Pantauan Tribun Timur pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah, sekelompok pemuda terlihat aktif menyuarakan tuntutan mereka melalui orasi. Dalam aksinya mereka bergantian berorasi menggunakan pengeras suara. Mereka menyampaikan kritik dan penolakan terhadap RUU Pilkada
yang dinilai tidak mewakili aspirasi rakyat. Aksi damai ini mendapat perhatian dari masyarakat sekitar yang melewati kawasan flyover. Sementara aparat keamanan tetap bersiaga di sekitar lokasi. Salah satu seruan yang paling menyita perhatian massa adalah teriakan Jokowi memperkosa konstitusi yang disampaikan oleh salah satu pengunjuk rasa. Pernyataan keras ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Presiden Jokowi yang mereka nilai telah melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi. Selanjutnya Tribuners, informasi arus lalu lintas 6 lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan jadi arena unjuk rasa. Lokasi tersebut berpotensi macet. Masyarakat sipil termasuk kelompok mahasiswa demo besar-besaran pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Massa turun ke jalan dipicu dengan revisi Undang-Undang Pilkada dan menyikapi Badan Legislasi DPR RI atau Balik yang diduga menganulir putusan MK terkait syarat partai pengusung calon kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. Kota Makassar menjadi salah satu daerah tempat unjuk rasa besar-besaran hari ini. Sebaiknya bagi para Tribuners yang punya kepentingan tak terlalu terdesak di Makassar bisa ditunda terlebih dahulu. Informasi diperoleh dari tribuntimur.com. Rencana lokasi unjuk rasa di Makassar hari ini yakni flyover Jalan Urip Sumoharjo dan juga di Jalan Urip Sumoharjo kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Jalan Urip Sumoharjo DPRD Makassar, kemudian Jalan Andi Pangeran Veterani dan juga Jalan Sultan Alauddin. Unjuk rasa dimulai pada siang hari dan Tribuners hindari melintas di sekitar jalan tersebut karena berpotensi terjadi kemacetan arus lalu lintas. Sebelumnya, sejak Rabu 21 Agustus 2024 petang kemarin, viral potongan video dan poster peringatan darurat di media sosial dan grup aplikasi pesan instan. Poster dan video tersebut digunakan oleh publik sebagai bentuk perlawanan kepada DPR yang kadung menyepakati RUU Pilkada. GAM atau GAM demo di pertigaan Jalan Veterani Hertasning Makassar. Rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menuai penolakan dari kalangan aktivis di Kota Makassar. Rencana revisi itu disinyalir akan menabrak putusan MK nomor 60/PUU Romawi 22/2024 dan putusan MK nomor 70/PUU Romawi 22/2024 terkait aturan main pilkada, di mana putusan MK nomor 70/PUU Romawi 22/2024 menegaskan bahwa secara historis, sistematis, dan praktik serta perbandingan dengan pemilihan lain, syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih. Panglima Gerakan Aktivis Mahasiswa atau GAM, Fajar Waris meminta agar pemerintah dan DPR
mematuhi putusan MK. Menurutnya, putusan MK yang dibacakan pada 20 Agustus 2024 tersebut telah bersifat final dan mengikat. Fajar juga menduga rencana revisi Undang-Undang Pilkada syarat akan kepentingan politik tertentu yang terhalang oleh aturan putusan MK tersebut. Agar putusan MK tersebut tidak dicederai oleh ambisi politik tertentu, Fajar pun menegaskan akan turun ke jalan mengawal putusan tersebut. Adapun estimasi massa yang akan turun ke jalan, kata Fajar, sekitar 50 orang. Aksi sempat dibubarkan dan unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa atau GAM sempat dibubarkan paksa oleh polisi. Unjuk rasa di pertigaan Jalan AP Veterani Lejen Hertasning itu dibubarkan aparat kepolisian berpakaian dinas dan berpakaian sipil. Mereka meminta masa aksi bubar lantaran dianggap tidak memasukkan surat pemberitahuan aksi. Dalam pembubaran itu, tampak polisi dan mahasiswa saling dorong. Beberapa dari mahasiswa juga ditarik polisi untuk menepi dari lokasi aksi yang berada di badan jalan. Panglima GAM Fajar Wasis mengecam pembubaran paksa polisi. Menurutnya, aksi pembubaran paksa tersebut tidak semestinya dilakukan di tengah kondisi negara darurat demokrasi. Ia pun meminta agar pihak kepolisian tetap mengawal aksi unjuk rasa secara damai. Pantauan tribuntimur.com di lokasi, selang beberapa saat dibubarkan, mahasiswa kembali diperbolehkan melanjutkan aksinya. Diketahui unjuk rasa kawal putusan MK dan penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR itu diwarnai aksi bakar ban dan akibatnya arus lalu lintas di Jalan Protokol Kota Makassar ini pun melambat. Dan Tribuners, berikut suasana terkini di flyover Makassar jelang demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Kendaraan lapis baja telah disiagakan dan menjelang aksi pada siang hari tadi untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait Undang-Undang Pilkada. Situasi di kawasan flyover Makassar masih terpantau ramai lancar pada siang hari tadi. Demonstrasi dijadwalkan berlangsung pada siang hari di Kamis 22 Agustus 2024. Pantauan langsung pada pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah, arus lalu lintas di sekitaran flyover dan depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo berjalan normal. Meski begitu, antisipasi aksi massa sudah terlihat dengan pemasangan kawat berduri di depan gedung DPRD Sulsel. Aparat kepolisian juga tampak bersiaga di sepanjang jalan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang akan segera digelar. Beberapa kendaraan lapis baja turut disiagakan dan diparkir di sekitar gedung DPRD Sulsel hingga ke perempatan flyover Makassar. Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Unjuk rasa besar-besaran dalam rangka menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi jelang Pilkada 2024. Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNM Muhammad Syarif menyampaikan bahwa rencananya pukul 14 WITA mereka mulai turun ke jalanan. Mahasiswa akan berkumpul di kampus UNM Gunung Sari sebelum bergerak menuju flyover Jalan AP Veterani Makassar dan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Ia juga menyerukan kepada seluruh peserta aksi untuk mengenakan jaket oranye khas UNM sebagai simbol kesatuan. Aksi ini bertajuk Seruan Aksi Rebut Kedaulatan Rakyat Lawan Pembangkang Konstitusi.
Sedikitnya ada 3 fokus pada tuntutan utama mereka. Yang pertama, mengawal putusan MK nomor 60 PPU Romawi 12/2024 terkait ambang batas pilkada. Kemudian yang kedua, menolak hasil rapat revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai mencederai kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menegakkan supremasi konstitusi untuk menjamin kedaulatan rakyat. Muhammad Syarif menegaskan bahwa mahasiswa UNM sepenuhnya mendukung keputusan MK dan akan terus mengawal agar putusan tersebut dihormati. Menurutnya, DPR dan pemerintah saat ini telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan langkah mereka dianggap sebagai upaya untuk membegal demokrasi di Indonesia. Olehnya itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa di seluruh Indonesia turut bergerak dalam melawan tindakan yang dianggap membahayakan demokrasi ini. Halo Tribuners, selamat siang. Jadi pada saat ini giliran dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau sekitar ratusan mahasiswa dari Universitas Makassar yang dikomandoi langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mulai padati flyover Kota Makassar. Tampak dari sebagai lambang identitas dari Universitas Negeri Makassar. Tampak para pengunjuk rasa ini, khususnya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, membentangkan spanduk dan juga menguasai bahu jalan Andi Petarani Makassar. Dan untuk mahasiswa untuk kelompok 1 itu sudah berada sampai di titik kumpul dari mahasiswa Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa Makassar dari berbagai kampus hari ini menggelar unjuk rasa besar-besaran yang titik kumpulnya itu di flyover Makassar dan juga akan menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan bisa kita lihat langsung Tribuners, mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini dengan kompak mengenakan seragam atau jas orange dan membentangkan spanduk. Sementara para arus lalu lintas pada siang hari ini dipastikan macet total. Tahu siapa anak pergi? Ada apresat kan Kak. Oh. Berapa dari FBS? Ada tadi 70-an lebih Kak. 70 lebih? Masih bertambah lagi Kak karena ada nyusul setelah kuliah. Oh gitu ya? Iya. Ada jam apa? Ada Kak. Oh iya. Lihat bisa ketemu nah. Dari kami ini Kak. Dari kami ini Kak. Ben. Saya ke sana main ini. Ya oke. Jadi Tribuners, dimulai di depan Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Gunung Sari atau Menara Pinisi UNM. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar itu berjalan kaki dari kampus menuju ke flyover Makassar, dan nantinya di flyover itu akan menjadi pusat titik temu antara mahasiswa di seluruh kota Makassar. Dan rencananya juga para demonstrasi ini akan melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan yang tak jauh dari perempatan atau flyover kota
Makassar. Jadi Tribuners, sejauh ini masa yang paling banyak itu dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sudah ada sebagian yang sudah sampai di flyover Makassar ya. Jadi Tribuners, sekali lagi bagi masyarakat Kota Makassar yang hendak melintasi jalan Andi Petarani maupun dari jalan Urip Sumoharjo agar mengurungkan niat, karena saat ini sudah mulai terjadi kemacetan dan bisa kita lihat sendiri para demonstran ini sudah menutup sebagian bahu jalan. Namun ada beberapa kendaraan yang masih berusaha untuk menerobos para pengunjuk rasa ini. Waduh, banyak komen, kameranya fokus. Oke, karena saat ini kita sedang pegang kamera sambil jalan Tribuners, jadi mohon maaf bila mana sorotan kamera ini agak sedikit bergerak ya. Di siang hari ini cuaca di Kota Makassar itu sangat panas sekali. Sedikit lagi. Nah, Tribuners, sudah ada kendaraan roda 6 yang dihentikan oleh para pengunjuk rasa. Selain dibawa flyover Tribuners di Jalan Andi di Pangeran Petarani, rupanya ada puluhan dari mahasiswa HMI berapa orang? Banyak. 7 mobil tadi, rombongan. Saya ke sana dulu, Mas? Iya, siap.
Baik teman-teman menggaungkan dan beraya berpindah tepat daripada pelempar menjaga sejauh pada penyiar sakit teman sekalian. Maju kawan-kawan sekalian, maju kawan-kawan. Oke Tribuners, karena HP saya ini habis tenaga ya, sampai di sini dulu live kita. Namun 2 menit ke depan kita akan live. Halo Tribuners, selamat siang. Jadi pada saat ini giliran dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau sekitar ratusan mahasiswa dari Universitas Makassar yang dikomandoi langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mulai padati flyover Kota Makassar. Tampak dari sebagai lambang identitas dari Universitas Negeri Makassar. Tampak para pengunjuk rasa ini, khususnya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, membentangkan spanduk dan juga menguasai bahu jalan Andi Petarani Makassar. Dan untuk mahasiswa untuk kelompok 1 itu sudah berada sampai di titik kumpul dari mahasiswa Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa Makassar dari berbagai kampus hari ini menggelar unjuk rasa besar-besaran yang titik kumpulnya itu di flyover Makassar dan juga akan menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan bisa kita lihat langsung Tribuners, mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini dengan kompak mengenakan seragam atau jas orange dan membentangkan spanduk. Sementara para arus lalu lintas pada siang hari ini dipastikan macet total. Tahu siapa anak pergi? Ada apresat kan Kak. Oh. Berapa dari FDS? Ada tadi 70-an lebih Kak. 70 lebih? Masih bertambah lagi Kak karena ada nyusul setelah kuliah. Oh gitu ya? Iya. Ada jam apa? Ada Kak. Oh iya. Lihat bisa ketemu nah. Dari ini Kak. Dari ini Kak. Ben. Saya ke sana ke. Oke. Jadi Tribuners, dimulai di depan Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Gunung Sari atau Menara Pinisi UNM. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar itu berjalan kaki dari kampus menuju ke flyover Makassar, dan nantinya di flyover itu akan menjadi pusat titik temu antara mahasiswa di seluruh kota Makassar. Dan rencananya juga para demonstrasi ini akan melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan yang tak jauh
dari perempatan atau flyover Kota Makassar. Jadi Tribuners, sejauh ini masa yang paling banyak itu dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sudah ada sebagian yang sudah sampai di flyover Makassar ya. Jadi Tribuners, sekali lagi bagi masyarakat Kota Makassar yang hendak melintasi Jalan Andi Petarani maupun dari Jalan Urip Sumoharjo agar mengurungkan niat, karena saat ini sudah mulai terjadi kemacetan dan bisa kita lihat sendiri para demonstran ini sudah menutup sebagian bahu jalan. Namun ada beberapa kendaraan yang masih berusaha untuk menerobos para pengunjuk rasa ini. Waduh, banyak komen. Kameranya fokus. Oke. Karena saat ini kita sedang pegang kamera sambil jalan Tribuners. Jadi mohon maaf bila mana sorotan kamera ini agak sedikit bergerak ya. Di siang hari ini cuaca di Kota Makassar itu sangat panas sekali. Sedikit lagi. Nah, Tribuners, sudah ada kendaraan roda 6 yang dihentikan oleh para pengunjuk rasa. Selain dibawa flyover Tribuners di Jalan Andi Pangerang Petarani, rupanya ada puluhan dari mahasiswa HMI berapa orang itu sih? Banyak. 7 mobil tadi, rombongan. Saya ke sana dulu, Mas? Iya, siap.
Oke, Tribuners, karena HP saya ini habis tenaga ya, sampai di sini dulu live kita. Namun 2 menit ke depan kita akan live. Halo Tribuners, selamat siang. Jadi pada saat ini giliran dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau sekitar ratusan mahasiswa dari Universitas Makassar yang dikomandoi langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mulai padati flyover Kota Makassar. Tampak dari sebagai lambang identitas dari Universitas Negeri Makassar. Tampak para pengunjuk rasa ini, khususnya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, membentangkan spanduk dan juga menguasai bahu jalan Andi Petarani Makassar. Dan untuk mahasiswa untuk kelompok 1 itu sudah berada sampai di titik kumpul dari mahasiswa Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa Makassar dari berbagai kampus hari ini menggelar unjuk rasa besar-besaran yang titik kumpulnya itu di flyover Makassar dan juga akan menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan bisa kita lihat langsung Tribuners, mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini dengan kompak mengenakan seragam atau jas orange dan membentangkan spanduk. Sementara para arus lalu lintas pada siang hari ini dipastikan macet total. Siapa anak pergi? Ada apresat kan Kak. Oh. Ada 21. Berapa dari FDS? Ada tadi 70-an lebih Kak. 70 lebih? Masih bertambah lagi Kak karena ada nyusul setelah kuliah. Oh gitu ya? Iya. Ada jam apa? Ada Kak. Oh iya. Lihat, bisa ketemu nah. Garingan ini Kak. Dan juga ini Kak. Ben. Kak. Saya ke sana baik ini. Oke. Jadi Tribuners, dimulai di depan Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Gunung Sari atau Menara Pinisi UNM. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar itu berjalan kaki dari kampus menuju ke flyover Makassar, dan nantinya di flyover itu akan menjadi pusat titik temu antara mahasiswa di seluruh kota Makassar. Dan rencananya juga para demonstrasi ini akan melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan yang tak jauh dari perempatan atau flyover kota Makassar.
Jadi Tribuners, sejauh ini masa yang paling banyak itu dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sudah ada sebagian yang sudah sampai di flyover Makassar ya. Jadi Tribuners, sekali lagi bagi masyarakat Kota Makassar yang hendak melintasi Jalan Andi Petarani maupun dari Jalan Urip Sumoharjo agar mengurungkan niat, karena saat ini sudah mulai terjadi kemacetan dan bisa kita lihat sendiri para demonstran ini sudah menutup sebagian bahu jalan. Namun ada beberapa kendaraan yang masih berusaha untuk menerobos para pengunjuk rasa ini. Waduh, banyak komen, kameranya fokus. Oke, karena saat ini kita sedang pegang kamera sambil jalan Tribuners, jadi mohon maaf bila mana sorotan kamera ini agak sedikit bergerak ya. Di siang hari ini cuaca di Kota Makassar itu sangat panas sekali. Sedikit lagi. Nah, Tribuners, sudah ada kendaraan roda 6 yang dihentikan oleh para pengunjuk rasa. Selain dibawa flyover Tribuners di jalanan di Pangeran Petarani, rupanya ada puluhan dari mahasiswa HMI berapa orang itu sih? Banyak. 7 mobil tadi rombongan. Saya ke sana dulu. Iya, siap. Oke, Tribuners, karena HP saya ini habis tenaga ya, sampai di sini dulu live kita. Namun 2 menit ke depan kita akan live. Halo Tribuners, selamat siang.
Jadi pada saat ini giliran dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau sekitar ratusan mahasiswa dari Universitas Makassar yang dikomandoi langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mulai padati flyover Kota Makassar. Tampak dari sebagai lambang identitas dari Universitas Negeri Makassar. Tampak para pengunjuk rasa ini, khususnya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, membentangkan spanduk dan juga menguasai bahu jalan Andi Petarani Makassar. Dan untuk mahasiswa untuk kelompok 1 itu sudah berada sampai di titik kumpul dari mahasiswa Makassar. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa Makassar dari berbagai kampus hari ini menggelar unjuk rasa besar-besaran yang titik kumpulnya itu di flyover Makassar dan juga akan menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan bisa kita lihat langsung Tribuners, mahasiswa Universitas Negeri Makassar ini dengan kompak menggunakan seragam atau jas orange dan membentangkan spanduk. Sementara para arus lalu lintas pada siang hari ini dipastikan macet total. Siapa anak pergi? Ada presatan Kak. Oh. Ada 21. Berapa dari FBS? Ada tadi 70-an lebih Kak. 70 lebih? Masih bertambah lagi Kak karena ada nyusul setelah kuliah. Oh gitu ya? Iya. Ada jam apa? Ada Kak. Oh iya. Dia bisa ketemu nah. Dari kami ini Kak. Dari kami ini Kak. Ben. Kak. Saya ke sana Kak. Oke. Jadi Tribuners dimulai di depan Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Gunung Sari atau Menara Pinisi UNM. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar itu berjalan kaki dari kampus menuju ke flyover Makassar, dan nantinya di flyover itu akan menjadi pusat titik temu antara mahasiswa di seluruh kota Makassar. Dan rencananya juga para demonstrasi ini akan melakukan unjuk rasa di depan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan yang tak jauh dari perempatan atau flyover kota Makassar.
Jadi Tribuners, sejauh ini masa yang paling banyak itu dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sudah ada sebagian yang sudah sampai di flyover Makassar ya. Jadi Tribuners, sekali lagi bagi masyarakat Kota Makassar yang hendak melintasi Jalan Andi Petarani maupun dari Jalan Urip Sumoharjo agar mengurungkan niat, karena saat ini sudah mulai terjadi kemacetan dan bisa kita lihat sendiri para demonstran ini sudah menutup sebagian bahu jalan. Namun ada beberapa kendaraan yang masih berusaha untuk menerobos para pengunjuk rasa ini. Waduh, banyak komen, kameranya fokus. Oke, karena saat ini kita sedang pegang kamera sambil jalan Tribuners, jadi mohon maaf bila mana sorotan kamera ini agak sedikit bergerak ya. Di siang hari ini cuaca di Kota Makassar itu sangat panas sekali. Sedikit lagi. Nah, Tribuners, sudah ada kendaraan roda 6 yang dihentikan oleh para pengunjuk rasa. Selain dibawa flyover Tribuners di Jalan Andi Pangerang Petarani, rupanya ada puluhan dari mahasiswa HMI Indonesia. Berapa orang di sini? Banyak. 7 mobil tadi, rombongan. Saya ke sana dulu, Mas? Iya, siap. Maju kawan-kawan sekalian, maju kawan-kawan. Oke, Tribuners, karena HP saya ini habis tenaga ya, sampai di sini dulu live kita. Namun 2 menit ke depan kita akan live. Halo Tribuners, selamat siang.
Jadi pada saat ini giliran dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau sekitar ratusan mahasiswa dari Universitas Makassar yang dikomandoi langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa mulai padati flyover Kota Makassar. Tampak dari sebagai lambang identitas dari Universitas Negeri Makassar. Tampak para pengunjuk rasa ini khususnya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar Ya, saat ini terpengurus ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta, Sulawesi Selatan.
sana minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Selatan, mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita boleh lakukan pertama. Kami di WNM dan setelah ada ketemu praktik. Dari masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi Indonesia, seluruh mahasiswa akan terus gedung rakyat ini kawan-kawan saya. Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan "Gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK". Kemudian ada juga spanduk "Hancurkan dinasti untuk demokrasi".
Kita dong itu, apa namanya? Andi Janat, Apa dari fraksi Demokrat, dia juga menyatakan menolak ya? Ketua Bapilu ya. Nah, dia dianggap blok ya. Kita juga sama-sama yang menjaga dunia politik ya. Kita kuat. Lembaga DPRD sebagai penegak konstitusi tidak tahu. Kami bertegak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan konstitusi undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi 2019 juga akan menolak. Termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan hasilnya secara resmi kepada otoritas pembuat undang-undang. Ya, tentu lembaga juga menghargai sikap dan kritis dari segenap masyarakat Indonesia dan umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tulis dan diskusi untuk penolakan daripada rencana undang-undang secara mampat saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sebagai representatif kita harus dibubarkan dan kita menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Terlalu banyak. Oke. Silakan kita ngumpul di
bahas bagaimana ke depan. Nah, untuk saat ini kita masih memilih untuk pada posisi pertahanan. Karena apa? Oleh salah satu perwakilan yang menjadi representan. Betul atau tidak, kawan-kawan? Jadi silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan. Kita tetap duduki. Bahkan sampai setun kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini, kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan silakan. Harus pernyataan resmi. Hari-hari Anda bisa pegang janji. Betul. Minimal ada hasil pulang. Secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya kita menunggu di sini sampai hitam di atas putih. Ya, saat ini terkenal ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu memberi suara yang adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat kita sendiri, kawan-kawan. Dan kami mengingatkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut diajukan oleh rakyat dan kami merasa mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana. Dari masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Seluruh fraksi yang ada di
Kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi kawan-kawan, maka Republik Indonesia seluruh mahasiswa akan bertegak, akan menggeruduk gedung rakyat ini kawan-kawan sekalian. Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK. Kemudian ada juga spanduk hancurkan dinasti untuk demokrasi. Anggota dewan ini kan? Anggota dewan itu apa namanya? Andi Janat. Apa dari si Demokrat? Nah, dia juga menyatakan menolak Ketua Bapil ya. Nah, dia dianggap keluar kan? Yang
Kami juga, kita juga sama-sama pekerja demokrasi. Kita juga sama-sama yang menjaga dunia politik ya. Bukan kita semua. Lembaga DPRD sebagai penegak konstitusi tidak tahu. Kita kami bertegak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang peraturan pembentukan undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi 2019 juga akan menolak, termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan hasilnya secara resmi kepada pemerintah pembuat undang-undang. Ya, tentu lembaga juga menghargai sikap dari segenap masyarakat dan umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh insan yang terputih untuk penolakan daripada rencana undang-undang tentang membantu pilkada. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! DPR sebagai representatif itu harus dibubarkan. Dan kita menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Oke. Tahu. Silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Fakultas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan. Kita tetap duduki. Bahkan sampai detik kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh mas perwakilan silakan. Harus pernyataan resmi. Dari saya pegang janji.
Minimal ada hasil pulang. Wah, secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya kita melepas di sini sampai hitam di atas putih. Ya, saat ini terpengurus ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi suara yang adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat. Kita sendiri kawan-kawan. Dan kami menginginkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Anggota dewan tersebut ditanjung oleh rakyat dan kami merasa mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Di saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita boleh lakukan amanah. Pertama, kami di WNM dan setelah ada semua fraksi. Jadi masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada.
Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK. Kemudian ada juga spanduk hancurkan dinasti untuk demokrasi. Anggota dewan ini. Anggota dewan itu apa namanya? Andi Janat. Apa Fraksi Demokrat. Nah, dia juga menyatakan menolak Ketua Bapil ya. Nah, dia dianggap keluar kan. Kita juga sama-sama yang menjaga dunia politik ya. Kepala DPRD sebagai penegak konstitusi tidak tahu. Kita kami bertegak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang peraturan pembentukan undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga akan menolak. Termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib
wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan nantinya secara resmi kepada pemerintah membuat undang-undang. Ya, tentu kepada kita menghargai sikap dan kritis dari segenap masyarakat khususnya anak umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tulis dan putih untuk penolakan daripada rencana undang-undang secara mampat saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! DPR sebagai representatif itu harus dibubarkan dan kita mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Oke. kawan-kawan untuk seluruh saksi yang tergabung di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sudah kita dengar pernyataan sikap penolakan, namun itu bukan hasil yang kita inginkan, kawan-kawan. Apalagi yang hadir bukan dari seluruh fraksi dan bukan ketua DPRD provinsi yang hadir, kawan-kawan sekalian. Jadi untuk seluruh koordinator lapangan masing-masing organ, silakan kita ngumpul di sumber suara, kita bahas bagaimana ke depan. Namun untuk saat ini kita masih memilih untuk pada posisi bertahan. Karena apa? Oleh salah satu perwakilan yang menjadi representatif. Betul atau tidak, kawan-kawan? Jadi silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan. Kita tetap duduk, bahkan sampai esok pun kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini, kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan organ silakan Harus pernyataan resmi putih. Karena referendum tidak bisa pegang janji. Betul. Minimal ada hasil pulang. Secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya kita menunggu di sini sampai hitam di atas putih.
Ya, saat ini terpengurus ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat kita sendiri, kawan-kawan. Dan kami menginginkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut diajukan oleh rakyat dan kami merasa mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Di saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita beri lapangan, kita pertama kami di WNM dan serta ada semua fraksi. Jadi masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi kawan-kawan, maka Indonesia seluruh mahasiswa akan akan terduduk gedung rakyat ini, kawan-kawan sekalian.
Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK. Kemudian ada juga spanduk hancurkan dinasti untuk demokrasi. Anggota Dewan ini. Anggota Dewan itu siapa namanya? Andi Janat. Apa dari si Demokrat? Nah, dia juga menyatakan menolak ya. Ketua Bapil ya. Nah, dia dianggap keluar kayaknya. Kita juga sama-sama yang menjaga dengan politik lembaga DPRD sebagai penegak konstitusi tidak tahu tentu kami bertegak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang peraturan konstitusi undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi 2 kita akan menolak, termasuk diantaranya segala urusan
Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan hasilnya secara resmi kepada otoritas pembuat undang-undang. Ya, tentu Bapak Ibu juga menghargai sikap dan kritis dari segenap masyarakat khususnya anak umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tulis dan putih untuk penolakan daripada rencana undang-undang Pilkada Mampang Pilkada. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! DPR sebagai representatif itu harus dibubarkan dan kita menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Tampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam. Beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Terlalu banyak. Oke. Tahu. Silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan. Kita tetap duduk, bahkan sampai sekun kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini, kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan silakan. Harus pernyataan resmi. Hari-hari yang lagi saya pegang janji. Betul. Minimal ada hasil pulang. Secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya kita menunggu di sini sampai hitam di atas putih.
Ya, saat ini terpengurus ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum pemuda, suara kalian adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat kita sendiri, kawan-kawan. Dan kami menginginkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut diajukan oleh rakyat dan kami merasa mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita beri logo amanah, kita beri pertama. Kami di WNM dan serta ada semua fraksi. Dari masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Kawan-kawan sekalian, kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi kawan-kawan, maka oleh Indonesia seluruh mahasiswa akan berdekat, akan menggeruduk gedung rakyat ini, kawan-kawan sekalian. That's
tempat membentangkan spanduk bertuliskan gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK. Kemudian ada juga spanduk hancurkan dinasti untuk demokrasi. Anggota Dewan ini. Anggota Dewan itu apa namanya? Andi Janat. Apa dari si Demokrat? Nah, dia juga menyatakan menolak ya. Ketua Bapil ya. Nah, dia dianggap blok ya. Kita juga sama-sama yang menjaga dengan politik yang bukan kita semua. Lembaga DPRD sebagai penegak hukum tidak tahu. Kita kami bertindak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan peruntukan undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi 2019 juga akan menolak, termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Nah, ini bukan membuat undang-undang. Tetapi kami
merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Terlalu banyak. Oke. Tahu. Silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan. Kita tetap duduk, bahkan sampai setun kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan silakan Harus pernyataan resmi Anda bisa pegang janji. Betul. Minimal ada hasil pulang. Secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya sejarah. Kita melakukan hitam di atas putih. Ya, saat ini terkenal ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam DPRD Sulawesi Selatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum pemudik, suara kalian adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat yang kita sendiri, kawan-kawan. Dan kami menginginkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut diadu oleh rakyat dan kami berharap mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita punya lapangan, kita pertama kami di WNM dan serta ada semua fraksi. Dari masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi Indonesia, seluruh mahasiswa akan berpegang, akan menggeruduk gedung rakyat ini, kawan-kawan sekalian. Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan "Gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK". Kemudian ada juga spanduk "Hancurkan dinasti untuk demokrasi".
anggota dewan ini, Kak. Anggota dewan itu? Siapa namanya? Andi Janar. Apa dari Fraksi Demokrat. Nah, dia juga menyatakan menolak ya? Ketua Bapilu ya. Nah, dia Jenderal Ketua PM. Kita juga sama-sama yang menjaga dunia politik ya. Bukan kita semua. Sebagai DPRD, sebagai penegak hukum, kita tahu kita sekali kami bertegak lurus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga akan menolak, termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan hasilnya secara resmi kepada pemerintah membuat undang-undang. Tentu Bapak Ibu juga menghargai sikap dan kritis dari segenap masyarakat dan anak umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh dan putih untuk menolakkan daripada rencana undang-undang tentang pembangunannya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sebagai representatif itu harus dibubarkan kawan-kawan. Dan kita mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Terlalu banyak. Oke. Jadi
Jadi silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Fakultas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan, kita tetap duduki, bahkan sampai sepun kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan silakan. Harus pernyataan resmi. Dari yang bisa pegang janji. Betul. Minimal ada hasil pulang membuat secara kami butuh fakta integritas bukan hanya secara kita menunggu di sini sampai hitam di atas putih. Ya, saat ini terpengurus ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi suara yang adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat kita sendiri, kawan-kawan. Dan kami mengingatkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut diajukan oleh rakyat dan kami berharap mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita beri lapangan, kita beri pertama. Kami di WNM dan setelah ada kooperatif
fraksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi kawan-kawan, maka Republik Indonesia seluruh mahasiswa akan bertegas, akan bergeruduk teguh gedung rakyat ini kawan-kawan sekalian. Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan "Gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK". Kemudian ada juga spanduk "Hancurkan dinasti untuk demokrasi". Anggota dewan ini kan? Anggota dewan itu apa namanya? Yang di Janat. Apa Fraksi Demokrat. Nah, dia juga menyatakan menolak ya? Ketua Bapil ya.
aja Diandra. Oke. Untuk menyampaikan hal tersebut, ternyata penolakan teman-teman sekalian. Salah satu bentuk bentuknya adalah mari kita ikut mereka teman-teman sekalian. Jadi ketika yang DPRD mampu menemukan ada yang bagi teman-teman kita bisa dikatakan bahwasanya DPRD adalah salah satu bentuk bentuknya teman-teman sekalian. Ya, jadi kepada seluruh anak-anak muda, Makassar yang tentu saja kami bisa mencepat kita juga sama-sama menjaga demokrasi, kita juga sama-sama yang menjaga dunia politik yang mana itu bukan kita semua. Sebagai DPRD, sebagai penegak hukum, tidak tahu. Tentu kami bertegak lurus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang peraturan pembentukan undang-undang. Artinya, segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu, tentu DPRD Provinsi 2019 juga akan menolak. Termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan hasilnya secara resmi kepada pemerintah membuat undang-undang. Kemudian, tentu Bapak juga menghargai sikap dari segenap masyarakat dan umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh internet putih untuk penolakan daripada rencana undang-undang tentang mampat sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Jangan kita bersama-sama kepada kebenaran mereka sebagai representatif itu harus dibubarkan kawan-kawan. Ini kawan-kawan masih membiarkan dan kita menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Baik Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Banyak. Oke. Tahu.
pada posisi bertahan. Kita tetap duduki, bahkan sampai detik kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan silakan. Harus pernyataan resmi. Karena Anda bisa pegang janji. Betul. Minimal ada hasil pulang. Secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya secara kita melakukan di sini hitam di atas putih. Ya, saat ini Tribuners ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Penghuni, suara yang adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat. Kita sendiri kawan-kawan. Dan kami menginginkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut diajukan oleh rakyat dan kami merasa mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Di saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita beri logo amanah. Pertama, kami di WM dan setelah ada semua fraksi. Jadi masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka
yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi golkar, maka Republik Indonesia seluruh mahasiswa akan berpegang, akan bergeruduk gedung rakyat ini, kawan-kawan sekalian. Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan "Gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK". Kemudian ada juga spanduk "Hancurkan dinasti untuk demokrasi". Anggota dewan ini. Anggota dewan itu apa namanya? Andi Janat. Apa Fraksi Demokrat. Nah, dia juga menyatakan menolak Ketua Bapil ya. Nah, dia dianggap keluar kan. Akan menyampaikan hal tersebut
Kita juga sama-sama yang menjaga dunia politik ya. Bukan kita semua. Sebagai DPRD, sebagai penegak konstitusi, tidak tahu. Tentu kami bertegas. Kita tidak turun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang peraturan pembentukan undang-undang. Artinya, segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu, tentu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga akan menolak. Termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan nantinya secara resmi kepada pemerintah membuat undang-undang. Ya, tentu kepada juga menghargai sikap dari segenap masyarakat khususnya anak umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tulis dan putih untuk penolakan daripada rencana undang-undang tentang nomor pilkada. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! DPR sebagai representatif itu harus dibubarkan kawan-kawan. Dan kita mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Oke. Tahu. Silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Fakultas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan. Kita tetap duduk, bahkan sampai detik kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh mas perwakilan silakan. Harus pernyataan resmi atau bukti.
janji. Betul. Minimal ada hasil pulang. Secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya secara kita menunggu di sini sampai hitam di atas putih. Ya, saat ini terpengurus ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa penghuni? Suara yang adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat. Kita sendiri kawan-kawan. Dan kami menginginkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut diajukan oleh rakyat dan kami merasa mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Di saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita beri lagu amanah, kita bersama. Kami di WNM dan serta ada semua fraksi. Dari masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada.
Kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini semua fraksi dua-dua, maka Republik Indonesia seluruh mahasiswa akan berpegang, akan menggeruduk gedung rakyat ini, kawan-kawan saya. Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK. Kemudian ada juga spanduk hancurkan dinasti untuk demokrasi. Anggota dewan ini. Anggota dewan itu siapa namanya? Andi Janat. Apa dari Fraksi Demokrat. Nah, dia juga menyatakan menolak ya. Ketua Bapil ya. Nah, dia dianggap keluar kayaknya.
harus waktu di teman-teman. Kita juga sama-sama menegak demokrasi. Kita juga sama-sama yang menjaga negara politik ya. Bukan kita semua. Lembaga DPRD sebagai penegak konstitusi tidak tahu. Tentu kami bertegak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi 2 juga akan menolak. Termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan hasilnya secara resmi kepada otoritas pembuat undang-undang. Ya, tentu Bapak Ibu menghargai sikap dan kritis dari segenap masyarakat Indonesia dan umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh dan putih untuk penolakan daripada rencana undang-undang tentang mampat pilkada. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bagaimana hari ini DPR sebagai representatif itu harus dibubarkan kawan-kawan. Dan kita menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Saksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolres Tabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Terlalu banyak. Oke. Tahu. Silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan. Kita tetap duduki. Bahkan sampai setun kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini kawan-kawan sekalian. Bagaimana sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan organ silakan. Harus pernyataan resmi. Pernyataan resmi yang dari saya pegang
Minimal ada hasil pulang. Wah, secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya kita menunggu di sini sampai hitam di atas putih. Apa lagi? Ya, saat ini terpengurus ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu memberi suara yang adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat kita sendiri, kawan-kawan. Dan kami mengingatkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut dilantik oleh rakyat dan kami merasa mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita beri lagu amanah, kita beri pertama. Kami di WNM dan setelah ada semua fraksi. Jadi masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada.
Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK. Kemudian ada juga spanduk hancurkan dinasti untuk demokrasi. Anggota Dewan ini. Anggota Dewan itu apa namanya? Andi Janat. Apa dari Fraksi Demokrat. Nah, dia juga menyatakan menolak ya. Ketua Bapil ya. Nah, dia dianggap keluar kayaknya. Kita juga sama-sama yang menjaga dengan politik bukan kita semua. Sebagai DPRD, sebagai penegak hukum, tidak tahu. Kita sekali kasih bersedang kita dan turun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi 2019 juga akan menolak, termasuk diantaranya segala putusan Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk
wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan hasilnya secara resmi kepada pemerintah pembuat undang-undang. Ya, tentu Bapak juga menghargai sikap dari segenap masyarakat khususnya anak umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh dan yang putih untuk penolakan daripada rencana undang-undang Pilkada Nomor Pilkada. Hidup Mahasiswa! Hidup Mahasiswa! Dengan kita bersama-sama kepada kemenangan mereka sebagai representatif itu harus dibubarkan kawan-kawan. Ini kawan-kawan masih membiarkan dan kita mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolres Tabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Terlalu banyak. Oke. Tahu. Silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan, kita tetap duduki, bahkan sampai sekun kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan silakan. Harus pernyataan resmi yang tadi saya pegang janji. Betul. Minimal ada hasil pulang. Secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya secara kita menunggu di sini sampai hitam di atas putih.
Ya, saat ini Tribuners ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat kita sendiri, kawan-kawan. Dan kami menginginkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tergantung kepada anggota dewan tersebut diadu oleh rakyat dan kami berharap mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kita punya lapangan, kita pertama kami di WNM dan kerja ada semua praktik. Dari masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Kawan-kawan sekalian, kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi dorong, maka Universitas Indonesia seluruh mahasiswa akan berpegang, akan mengeruduk gedung rakyat ini, kawan-kawan sekalian.
Mahasiswa juga tampak membentangkan spanduk bertuliskan gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK. Kemudian ada juga spanduk hancurkan dinasti untuk demokrasi. Anggota Dewan ini, Anggota Dewan itu apa namanya? Andi Janat, apa dari si Demokrat. Nah, dia juga menyatakan menolak ya. Ketua Bapil ya. Nah, dia dianggap telur kan. Kita juga sama-sama yang menjaga dunia politik ya. Bukan kita semua. Lembaga DPRD sebagai penegak konstitusi tidak tahu. Kita sekali kami bertegak lurus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan konstitusi undang-undang. Artinya segala hal-hal yang menyimpang dari keadaan itu tentu DPRD Provinsi 2019 juga akan menolak, termasuk diantaranya segala putusan
Mahkamah Konstitusi itu wajib untuk dipenuhi, wajib kita dukung, wajib untuk dilaksanakan, dan wajib untuk menjadi pedoman terhadap peraturan perundang-undangan selanjutnya. Wajib. Tetapi kami terima aspirasi ini untuk kami sampaikan hasilnya secara resmi kepada pemerintah pembuat undang-undang. Kemudian, tentu Bapak juga menghargai sikap dan kritis dari segenap masyarakat dan anak umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh dan data putih untuk penolakan daripada rencana undang-undang Cipta Kerja Pilkada. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! DPR sebagai representatif itu harus dibubarkan kawan-kawan. Dan kita menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Masa aksi nampaknya merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Nampak Kapolres berkomunikasi dengan beberapa perwakilan. Situasi saat ini masa aksi merangsek ke dalam, beberapa masa aksi merangsek ke dalam DPRD Sulsel. Kita lihat seperti apa kondisinya. Pak Kapolrestabes Makassar menyusul masa aksi yang merangsek ke dalam. Terlalu banyak. Oke. Tahu. Silakan untuk seluruh teman-teman yang terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa Fakultas Negeri Makassar untuk silakan naik di sini. Kita tetap pada posisi bertahan. Kita tetap duduki. Bahkan sampai esok pun kita akan siap untuk duduk di anggota dewan ini kawan-kawan sekalian. Bagaimana, sepakat? Jadi mungkin seluruh perwakilan silakan. Harus pernyataan resmi. Dari tidak bisa pegang janji. Betul. Minimal ada hasil pulang. Secara kami butuh fakta integritas, bukan hanya kita menunggu di sini sampai hitam di atas putih.
Ya, saat ini terpengurus ada ribuan mahasiswa yang sudah berada di dalam Jakarta Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kalian adalah suara Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah rumah rakyat. Kita sendiri kawan-kawan. Dan kami mengingatkan bahwa yang ada dan berada di anggota DPR tetap ada. Karena anggota dewan tersebut diadu oleh rakyat dan kami berharap mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada kami semua. Di saat ini ribuan mahasiswa telah menduduki gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka berhasil merangsek ke dalam gedung DPRD atau gedung perwakilan rakyat di Sulawesi Selatan ini dan memadati halaman depan dari gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tampak ada Kapolrestabes Makassar di sana melakukan komunikasi dengan perwakilan mahasiswa. Jadi ada dua konsentrasi massa saat ini, yaitu di kawasan Flyover dan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita beri lapangan, kita beri pertama. Kami di WNF dan kerja, ada kami kooperatif. Dari masa aksi meminta agar perwakilan dari DPR, semua fraksi DPR dihadirkan untuk menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana revisi undang-undang pilkada. Kawan-kawan sekalian, kalau kita tidak ada anggota DPR yang hadir pada hari ini, semua fraksi kawan-kawan, maka Republik Indonesia seluruh mahasiswa akan bergerak, akan menggeruduk gedung rakyat ini kawan-kawan sekalian.
tempat membentangkan spanduk bertuliskan gulingkan Jokowi, adili penjahat demokrasi, kawal putusan MK. Kemudian ada juga spanduk hancurkan dinasti untuk demokrasi.